Eternal Secret King, Chapter 861. Bab 861, Penghancuran Total. Suzimo sudah menghilang dari posisi aslinya ketika penciptaan teratai hijau membunuh wanita berdandan. Swoosh! Suara arus air menggema. Ketika iblis-iblis dari Silver Moon Valley melihat sekeliling, kelopak matanya berkedut dan dia ketakutan setengah mati. Sepasang mata bergetar penuh dengan niat membunuh tak terbatas telah muncul tepat di depannya. Secara naluriah, dia ingin berbalik dan lari. Namun, tak lama kemudian, adegan kematian Tuan Muda dari puncak kambing melayang melintas di benaknya. Wujud aslinya adalah Silver Moon Wolf dan kecepatannya di dalam lautan darah pasti akan terpengaruh, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari kejaran Suzimo. Jika dia memilih untuk melarikan diri, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup dan dia pasti akan mengikuti jejak Tuan Muda dari Levitating Goat Peak. Aku harus memberikan segalanya. Iblis jahat Suzimo meraung dan menerjang Suzimo dengan cakarnya yang tajam. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengunyah leher Suzimo. Dia tahu peluangnya untuk menang melawan Suzimo dalam pertarungan jarak dekat sangat tipis mengingat kekuatannya. Satu-satunya harapannya adalah pria berjubah perak dan iblis-iblis lain dari puncak kambing melayang di samping untuk menyerang pada saat yang sama dan menahan Suzimo. Namun, harapannya pupus. Sebelumnya, ada 6 setan iblis. Namun, dalam sekejap mata, 3 orang tewas. Jika itu orang lain, mereka juga akan terpana dengan cara yang luar biasa. Pria berjubah perak dan iblis-iblis dari puncak kambing melayang adalah dunia kultivasi utama di atas Suzimo. Namun, pada saat itu, ada sedikit keraguan di kedua mata mereka. Haruskah mereka maju atau mundur? Keraguan-raguan sesaat itu sudah cukup untuk menyatakan kematian iblis jahat dari lembah Silver Moon ini. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Suzimo tidak mengelak atau menghindar dan melangkah maju. Dengan kecepatan kilat, dia meraih rahang bawah serigala bulan perak di hadapannya. Seberapa kuat fisik Suzimo? Silver Moon Wolf tidak bisa menutup mulutnya sama sekali. Cakar serigalanya menggores dada Suzimo dan merobek jubah hijau Suzimo. Namun, suara logam bisa terdengar dan bunga api beterbangan kemana-mana. Mata Silver Moon Wolf membelalak tak percaya saat dia menatap dada Suzimo. Ada sisik merah yang bisa dilihat samar-samar. Suzimo mendengus dengan dingin dan mengedarkan ki darahnya. Pembuluh darah hijau muncul di lengannya dan dagingnya membesar saat dia mengerahkan kekuatan. Sing! Suzimo merobek Silver Moon Wolf menjadi 2 dengan mulutnya. Roh Essence melarikan diri dengan tergesa-gesa di dalam kabut darah. Suzimo menangkap dan menghancurkannya dengan satu tamparan sebelum berhasil melarikan diri jauh dan binasa di dalam lautan darah. Berlari, iblis-iblis dari puncak kambing melayang dan pria berjubah perak tidak lagi ragu-ragu. Keduanya berbalik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda dengan ekspresi yang sangat pucat. Selama mereka bisa melarikan diri dari laut darah dan membocorkan semua yang terjadi di dalamnya, Mo pasti akan mati dan tidak ada yang bisa melindunginya. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Suara Suzimo bergema di belakang mereka berdua dengan sikap dingin. Iblis-iblis dari Levitating Goat Peak sedang berenang dengan sekuat tenaga. Tanpa peringatan apapun, dia merasakan bahaya yang tajam menembus punggungnya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Suzimo tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mendekat di belakang pria berjubah perak itu seperti lintah. Bagaimana bisa? Sebuah pertanyaan terlintas di benak iblis-iblis dari Levitating Goat Peak. Karena Suzimo tidak mengejarnya, dari mana datangnya sensasi bahaya? Mungkinkah itu imajinasinya? Dalam kebingungannya, Suzimo yang sedang memburu pria berjubah perak tidak jauh dari sana tiba-tiba berbalik dan menoleh. Saat berikutnya, iblis-iblis dari visi Levitating Goat Peak dipenuhi dengan kilau yang sangat mempesona. Seolah-olah terik matahari menyala di mata Suzimo. Itu menerangi kedalaman laut darah sejenak. Kolom cahaya yang membakar merobek laut darah dan menembak ke arah iblis-iblis dari kepala puncak kambing melayang secara instan dengan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah teknik visual. Pikiran itu terlintas di benak iblis-iblis dari Levitating Goat Peak dan dia hanya punya cukup waktu untuk memiringkan kepalanya sedikit. Namun, kolom cahaya itu menghancurkan separuh kepalanya yang lain. Essence spiritnya tidak dapat bertahan melawan fokus Illumination Eye. Seketika, itu hancur menjadi abu. Jauh, iblis-iblis dari gunung api emas dan lembah Vermilion Cloud yang awalnya tidak terlibat dalam pertarungan merasa merinding saat ini dan bergidik. Dalam lebih dari 10 napas, 5 iblis jahat terkubur di kedalaman lautan darah yang tak berdasar itu. Koma. Di dataran datar, meskipun iblis berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka menyaksikan laut darah dengan tajam. Sejak pusaran raksasa menghilang, lautan darah menjadi tidak damai. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi di bawah. Namun, permukaan laut melonjak dengan ombak yang menghempas pantai dari waktu ke waktu. 7 tuan berdiri di udara dan melihat ke bawah ke laut darah seolah-olah mereka ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan ekspresi keratua itu sedikit serius. Lebih dari 10 napas kemudian, ombak di permukaan laut mereda. Tak lama kemudian, laut darah menjadi damai kembali. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketenangan menyebabkan ketegangan di udara meningkat. Ketenangan itu menyerupai ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, kepala serigala muncul di permukaan laut darah. Itu adalah pria berjubah perak. Itu adalah penguasa teritorial Silver Moon Valley nomor 1. Semua iblis memiliki tatapan tajam dan langsung mengenali identitas kepala serigala itu. Wajah kepala serigala dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kecemasan, ketakutan, dan kengerian. Menyimpan, kepala pria berjubah perak itu nyaris tidak terlihat dan dia berhasil meneriakkan sepatah kata pun. Namun, segera setelah itu, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok pria berjubah perak itu jatuh seolah-olah dia diseret ke laut darah oleh suatu kekuatan. Overlord of Silver Moon Valley menyipitkan pandangannya dengan ekspresi gugup, tinjunya dicengkeram erat dan bahkan lengannya sedikit gemetar. Semua iblis gempar, laut darah dapat memblokir kesadaran roh dan semua suara. Hanya pada saat itulah para iblis benar-benar yakin bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di dalam lautan darah. Apa yang bisa menimpa pria berjubah perak dengan begitu banyak ketakutan? Saat pikiran itu terlintas di benak para iblis, permukaan laut terbuka sekali lagi dan roh esensi melarikan diri, sebagai roh esensi pria berjubah perak. Overlord of Silver Moon Valley sangat senang dan menghela napas lega. Pelarian roh esensi setidaknya bisa memastikan kelangsungan hidup seseorang. Namun, jantungnya berdetak kencang sebelum bisa tenang. Sebelum esensi spirit pria berjubah perak itu bisa melarikan diri jauh setelah pecah dari permukaan laut, air bergolak dan tangan darah raksasa meraih dan meraup. Puff, tangan darah raksasa itu meraih esensi spirit pria berjubah perak itu dan menghancurkannya dengan sekali tekan. Swoosh, tangan raksasa darah menyebar ke dalam darah dan kembali ke lautan darah.
Semua iblis tercengang. Tidak ada yang mengharapkan pria berjubah perak yang akan melarikan diri untuk mati tepat di depan semua orang. Dia akhirnya tidak bisa menghindari kematiannya. Ekspresi Overlord of Silver Moon Valley membeku. Dia bukan satu-satunya, 6 tuan lainnya tidak berhasil bereaksi juga. Semuanya terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira pria berjubah perak yang lolos dari lautan darah akan ditelan sekali lagi? Seketika, pertanyaan memenuhi pikiran para iblis yang hadir. Siapa yang menyeret pria berjubah perak itu? Apa tangan darah raksasa itu? Selain dia, bagaimana kabar 9 iblis-iblis lainnya di Laut Darah? Eternal Secret King, Chapter 862. Bab 862, Pertarungan Para Tuan. Keheningan yang mematikan melanda daerah sekitar Laut Darah. Bahkan 7 tuan memiliki ekspresi muram saat mereka berdiri di udara dan memandang ke bawah ke Laut Darah. Tidak ada dari mereka yang berani melakukan sesuatu yang sembrono. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak mengingat beberapa legenda yang berkaitan dengan Laut Darah 1000 tahun. Tiba-tiba, permukaan laut ambruk dan berputar perlahan. Tak lama, pusaran raksasa terbentuk. Pusaran yang menghilang sebelumnya telah muncul kembali. Sekarang pria berjubah perak itu sudah mati dan nasib orang lain tidak diketahui. Siapa yang menciptakan pusaran raksasa ini? Laut darah melonjak dengan gelombang yang mengamuk dan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah makhluk surgawi kuno di kedalaman laut darah sedang bangkit. Rubah kecil bergumam pelan dengan ekspresi khawatir, apakah dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, harimau roh menjawab, pertama memiliki kehidupan yang sulit. Tak satu pun dari iblis jahat itu yang bisa mengancamnya. Monyet berkata dalam-dalam, saya menduga bahwa mungkin saja pusaran raksasa ini diciptakan olehnya. Saat itu, 3 sosok terbang keluar dari lautan darah. Setan-setan itu terkejut dan menoleh untuk melihat. Itu iblis jahat dari Gunung Api Emas. Itu adalah 2 iblis jahat dari Vermilion Cloud Valley. Semua iblis berseru, khawatir bahwa situasi yang sama dari sebelumnya mungkin terjadi sekali lagi. Penguasa Gunung Api Emas dan Lembah Awan Vermilion bereaksi dengan sangat cepat dan tegas. Keduanya mengulurkan tangan untuk menarik ketiga sosok itu kembali secara instan. Namun, tangan raksasa darah dari sebelumnya tidak muncul kembali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di bawah? Sebelum Tuan Gunung Api Emas bisa bertanya, Tuan Lembah Bulan Perak dan Puncak Kambing Melayang sudah mendekat dengan tatapan tajam dan tatapan tegas di wajah mereka. Mati. Mereka semua mati. Seolah-olah dia telah menerima kejutan yang luar biasa, mata iblis jahat dari Vermilion Cloud Valley dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas meskipun dia telah meninggalkan lautan darah. Mati. Overlord of Levitating Goat Peak bertanya dengan lantang, siapa yang mati? Buat dirimu jelas. Setan iblis dari Vermilion Cloud Valley ini bergidik dari teriakan dan tidak dapat berbicara sama sekali untuk sesaat. Iblis-iblis lainnya dari Vermilion Cloud Valley di samping menenangkan diri secara bertahap dan menelan ludah. Tidak lama setelah berkultivasi di Laut Darah, Tuan Muda dari Levitating Goat Peak, penguasa teritorial Lembah Silver Moon nomor 1 dan 4 iblis-iblis lainnya menyerang Mo untuk memperebutkan sumber daya. Namun, setan iblis itu berhenti sebentar dan menarik napas dalam-dalam. Namun, mereka berenam semuanya dibunuh oleh Mo dan sekarang sudah mati. Ah, serangkaian seruan bisa terdengar dari setan. Mereka sangat khawatir. 6 iblis jahat mengepung seseorang tetapi semuanya berakhir dengan kematian dengan roh esens mereka hancur. Itu memang hasil yang cukup tragis. Kalau begitu, pusaran raksasa di depan mereka seharusnya adalah ulah Mo. Overlord of Vermilion Cloud Valley menghela nafas lega. Syukurlah, dia menginstruksikan 2 bawahan iblisnya untuk menghindari pertarungan yang terjadi di dalam lautan darah. Bagaimana mungkin? Overlord of Levitating Goat Peak menggertakkan giginya dengan ekspresi baja dan menggeram kata demi kata, lihatlah alam kultivasi dan kekuatan tempur dari mereka berenam. Jika mereka menggunakan keterampilan rahasia esens spirit mereka pada saat yang sama, bagaimana orang rendahan itu bisa bertahan? 3 iblis jahat yang melarikan diri dari lautan darah tetap diam. Pada kenyataannya, memang benar bahwa keterampilan rahasia 6 esens spirit tidak berhasil melukai Suzimo. Kera tua itu lega. Tuan Gunung Api Emas merasa lega dan dia tertawa kecil. Jadi, beberapa orang mencoba mencari Wall dan kembali dicukur. Sangat pantas. Tuan dari Levitating Goat Peak, Silver Moon Valley, Thousand Snake Island dan Confusion Mist Swamp memiliki ekspresi muram dan tatapan dingin. Kerugian bagi mereka terlalu besar kali ini. Beberapa iblis-iblis yang memasuki laut darah memiliki potensi yang sangat besar dan bahkan mungkin telah menembus menjadi iblis-iblis tingkat tinggi dalam 1000 tahun ke depan. Namun, keenamnya terkubur di laut darah sekarang. Dia harus membayar dengan nyawanya. Overlord of Levitating Goat Peak berkata dengan suara dingin dan membunuh. Itu benar. Suara Overlord of Confusion Mist Swamp terdengar metalik. Iblis ini sangat kejam dan sama sekali tidak menghargai kita. Tidak ada yang bisa melindunginya hari ini. Fufu. Tiba-tiba, kera tua itu tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, seluruh situasi telah dijelaskan dengan benar. Bawahanmu lah yang menyerang lebih dulu dan akhirnya terbunuh karena mereka terlalu lemah. Jadi, apa maksudmu dengan kejam jika memang begitu? Berkelahi dan membunuh dilarang di dalam lautan darah. Namun, bawahanmu berani bergerak. Apakah mereka menghormati aturan Thousand Demon Valley? Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya? Nada kera tua menjadi semakin tajam. Kedua alisnya yang panjang dan putih berkibar. Meski terlihat tua, ia memancarkan dominasi yang tidak bisa diabaikan. Pasti ada alasan mengapa mereka menyerang. Overlord of Silver Moon Valley berkata dalam-dalam, saya tidak tahu teknik kultivasi apa yang dilepaskan iblis atau harta yang dia miliki untuk menciptakan keributan yang begitu besar. Bagaimana iblis-iblis lainnya akan berkultivasi ketika dia menyerap energi laut darah dengan begitu berani? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari semuanya sendirian, dia pantas ditangkap oleh iblis lainnya. Hahaha. Pada saat itu, Tuan Gunung Api Emas tidak bisa menahan tawa. Jelas, beberapa dari kalian adalah orang-orang yang merencanakan di belakang layar untuk ke-6 junior itu untuk merebut energi lautan darah. Tapi sekarang, kaulah yang menyebut curang. Tidak peduli apapun, iblis itu harus mati hari ini. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak melintas dengan ekspresi keyakinan. Aura kera tua meningkat tanpa henti saat dia berkata dengan lambat, siapapun yang menyentuhnya akan menjadi musuhku. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan dan keluar semua hari ini. Monyet tua, kamu tidak bisa melindunginya. Overlord of Silver Moon Valley berbalik perlahan. Setidaknya ada 4 tuan di pihak mereka. Bagaimana jika aku termasuk? Tuan Gunung Api Emas menonjol. The Overlord of Thousand Snake Island tersenyum lembut dengan sikap acuh tak acuh. Hanya ada kalian berdua bahkan jika kalian termasuk. Beberapa tuan melirik ke samping pada waktu yang hampir bersamaan. Overlord of Vermilion Cloud Valley menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan pipinya yang gemuk bergetar.
Itu bukan urusanku. Kalian bisa bertarung sesukamu. Dia telah menonton dengan dingin di pinggir lapangan sepanjang waktu dan telah lama mengenali taruhannya. Di sisi Levitating Goat Peak dan Silver Moon Valley, selain balas dendam, alasan yang lebih besar mengapa mereka ingin membunuh Suzimo adalah karena mereka melihatnya sebagai ancaman. Ini adalah iblis-iblis tingkat rendah yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jika mereka tidak membunuhnya saat dia lemah, mereka pasti akan hancur di masa depan. Selain itu, beberapa tuan tahu bahwa mungkin ada harta berharga yang dimiliki Suzimo. Di samping segalanya, tubuh fisiknya sendiri adalah harta yang tiada taranya. Tentu saja, dengan Keratua dan Tuan Gunung Api Emas di jalan, sangat sulit bagi Tuan Puncak Kambing Melayang dan wilayah lain untuk membunuh Suzimo. Overlord of Vermilion Cloud Valley memilih untuk berdiri di pinggir lapangan. Paling tidak, dia tidak akan menjadi sasaran tidak peduli pihak mana yang menang. Overlord of Levitating Goat Peak berkata perlahan, monyet tua, serahkan kehidupan iblis itu kepadaku dan aku dapat memberimu kompensasi dengan senjata Dao Lord Dharmic yang bermutu sempurna. Semua iblis terguncang, bahkan di dunia kultivasi, senjata Dao Lord Dharmic tingkat sempurna sangat langka, apalagi di dunia iblis di mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang penyempurnaan senjata. Keratua itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu memberiku harta Dharma, nilainya kurang dari nyawanya, apalagi senjata Dao Lord Dharma. Karena itu masalahnya, bersiaplah untuk mati bersamanya. Dengan mengatakan itu, Overlord of Levitating Goat Peak tiba-tiba menyerang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan dua tombak, menusukkannya ke kepala keratua itu. Saat penguasa puncak kambing melayang bergerak, Tuan Lembah Bulan Perak, Pulau Seribu Ular, dan Rawa Kabut Kebingungan juga bergerak. Perkelahian antara Tuan telah pecah. Eternal Secret King, Chapter 863. Bab 863, Bahaya. Setelah seseorang menjadi Tuan, mereka akan mendapatkan banyak bawahan iblis dan wilayah yang luas. Pada level dan status mereka, mereka hampir tidak akan pernah bertarung kecuali jika ada perseteruan yang tidak dapat diselesaikan. Siapa yang mengira bahwa titik pemicu pertarungan antara Tuan adalah iblis-iblis tingkat rendah? Enyahlah. Keratua itu meraung dan ki darahnya bergemuruh. Dia mengayunkan tinjunya seperti sepasang palu batu kedua tombak yang masuk. Dentang. The Overlord of Levitating Goat Peak bergidik dan telapak tangannya terasa mati rasa, dia hampir kehilangan cengkramannya pada tombaknya dan mereka hampir terbang. Seberapa kuat, Overlord of Levitating Goat Peak merasakan jantungnya berdetak kencang. Pada saat yang sama, keratua itu menggesek pinggangnya dan mengambil sepasang barbel batu yang berbentuk seperti gembok kuno, melambaikannya. Dentang, dentang, dentang. Tuan Lembah Bulan Perak melepaskan pedangnya, Tuan Pulau Seribu Ular melepaskan katarnya dan Tuan Rawa Kabut Kebingungan melepaskan tombak emas gelapnya, semuanya menyerang dan bunga api berterbangan kemana-mana. Meskipun 1 lawan 4, keratua itu tidak dirugikan dengan senjata Dharmic takdirnya. Bunuh dia, Tuan Lembah Silver Moon berteriak dan melambaikan tangannya. Semua iblis-iblis tingkat tinggi dari puncak kambing melayang, Lembah Bulan Perak, Pulau Seribu Ular, dan Rawa Kabut Kebingungan menyerbu, ada lebih dari 100. Namun, ada kurang dari 30 iblis-iblis tingkat tinggi di sisi Apechater Ridge dan Golden Flames Mountain. Satu sisi memiliki iblis-iblis tingkat tinggi beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. Kalian, hati-hati, Yuan Linger memelototi monyet dan menginstruksikan sebelum menyerbu ke udara untuk melawan iblis-iblis tingkat tinggi di sisi lain. Di udara, iblis-iblis tingkat tinggi berkumpul untuk bertarung. Itu juga kekacauan di dataran datar. Banyak iblis jahat memanfaatkan kekacauan untuk merampok orang lain. Dengan Solitary Cloud di sisinya, monyet dan yang lainnya mampu melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan ilahi bawaan, kekuatan ilahi, vitalitas batin. Lari cepat, pengurasan darah. Di udara, banyak iblis-iblis tingkat tinggi kembali ke bentuk aslinya dan kekuatan luar biasa yang luar biasa meledak dari tubuh mereka sementara kekuatan ilahi menyebar kemana-mana. Seluruh dunia bergetar. Tidak seperti pembudidaya manusia, iblis dapat mulai memahami kekuatan ilahi saat mereka menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Semakin dalam kultivasi mereka, semakin kuat kekuatan ilahi. Kebanyakan iblis-iblis hanya bisa mewarisi satu kekuatan ilahi. Beberapa iblis jahat yang langka bisa mewarisi 2 kekuatan ilahi. Mereka yang dapat mewarisi 3 kekuatan ilahi hampir merupakan makhluk hidup terkuat dan paling menakutkan di dunia, seperti 9 ras primordial. Kekuatan ilahi dilepaskan dalam pertempuran besar-besaran di udara. Ini berarti bahwa kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga bahkan tanpa menguji air. Iblis-iblis tingkat tinggi di sisi Rawa Kabut Kebingungan menyerbu ke depan, ingin menghadapi keratua itu secara langsung dengan kekuatan sucinya. Mati. Keratua itu sangat marah dan dihancurkan dengan gembok batunya, menghancurkan iblis jahat itu menjadi lumpur, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Meskipun keratua itu sudah tua dengan alis putih berkibar, setiap gerakan yang dia lakukan melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan. Martabat seorang tuan tidak bisa ditantang. Meskipun mereka berada di alam kultivasi yang sama, semua iblis-iblis tingkat tinggi pasti akan dipukul mundur jika mereka mencoba untuk menghadapi keratua itu secara langsung. Beruntung jika mereka bisa keluar dengan luka parah dan seteguk darah. Kalau tidak, hasil normalnya adalah kematian instan. Selama waktu yang singkat ini, sudah ada hampir 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang mati di tangan keratua itu. Darah mewarnai langit merah. Hanya penguasa puncak kambing melayang, Lembah Bulan Perak, Pulau Seribu Ular, dan Rawa Kabut Kebingungan yang bisa bertahan melawan keratua itu. Hahaha, luar biasa. Overlord of Golden Flames Mountain melambaikan tombak hitam raksasa bercabang 3 yang berlumuran darah dan tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, kamu benar-benar sesuatu. Tuan dari puncak kambing melayang, Lembah Silver Moon, Pulau Seribu Ular dan Rawa Kabut Kebingungan saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka menyadari sesuatu. Semuanya telah meremehkan kekuatan tempur keratua itu. Keratua ini yang tampak seperti berusia senja masih merupakan tuan yang paling menakutkan di antara mereka bertujuh. Bahkan keempat tuan merasa cemas saat melihat iblis-iblis tingkat tinggi mereka binasa satu demi satu. Kerugiannya terlalu besar. Apakah layak menderita kerugian besar hanya demi iblis-iblis tingkat rendah? Overlord of Levitating Goat Peak melirik ke laut darah di bawahnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Tujuan dari pertempuran ini bukan untuk membunuh pihak lain dalam pertarungan. Tujuan dari pertempuran ini adalah iblis jahat di lautan darah. Kalian, pergilah ke dalam lautan darah untuk menangkap makhluk rendahan itu hidup-hidup. Overlord of Levitating Goat Peak segera mengubah strategi dan memerintahkan 7 bawahan iblis tingkat tinggi untuk memasuki lautan darah dan menangkap Susimo hidup-hidup. Aku akan melihat siapa yang bisa masuk. Bulu keratua itu sudah diwarnai merah saat dia berdiri di depan laut darah dengan aura pembunuh, memegang sepasang gembok batu berlumuran darah.
Monyet tua, aku tidak perlu mengalahkanmu. Yang harus saya lakukan adalah menjebak Anda di sini untuk saat ini. Dengan satu pemikiran dari Overlord of Levitating Goat Peak, sebuah sangkar seukuran telapak tangan terbang keluar dari tas penyimpanannya. Itu mengembang dengan angin dan menelan kera tua. Kandang itu berwarna putih keabu-abuan dan terbuat dari tulang iblis-iblis yang tidak dikenal, mengeluarkan aura dingin dan menyeramkan. Kera tua itu sedikit mengernyit dan tidak berani ceroboh. Meskipun gembok batu di lengannya masing-masing seberat 5 ton, dia sangat gesit dan melesat dengan ganas. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat itu dan berpindah ke sisi lain. Hati-hati, Tuan Gunung Api Emas berteriak. Jantung kera tua itu berdetak kencang. Saat dia mendarat, sepasang telapak tulang putih mengerikan menyembur keluar dari lumpur di bawah dan mencengkeram pergelangan kakinya. Itu adalah seni iblis dari Overlord Levitating Goat Peak. Seketika, telapak tulang meninggalkan 10 sidik jari di pergelangan kaki kera tua dan area di sekitarnya berubah menjadi hitam keunguan dengan cara yang menyeramkan. Pecah. Kera tua itu berdiri di tanah dan ki darahnya bergemuruh. Tubuhnya mengembang saat ki darah di sekitar pergelangan kakinya bergemuruh dan dagingnya membengkak. Kekuatan yang luar biasa menghancurkan tulang telapak tangan secara instan. Warna hitam keunguan di sekitar pergelangan kaki memudar secara bertahap. Meskipun kera tua itu berhasil menghilangkan seni iblis, sangkar tulang di udara telah turun dan menjebaknya di dalam. Hancurkan. Kera tua itu berteriak dan menggunakan gembok batunya untuk melepaskan kekuatan sucinya. Kekuatan di dalam tubuhnya meledak dan menghantam beberapa tulang di hadapannya dengan keras. Sangkar tulang berguncang dan tulang-tulangnya bergetar seolah-olah akan hancur. Ekspresi Tuan Puncak Kambing melayang berubah saat dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Teman-teman, tolong aku. Monyet tua ini terlalu kuat." Baiklah, Tuan Lembah Silvermoon dan 2 wilayah lainnya setuju dan melepaskan aliran kesadaran roh ke dalam sangkar tulang. Gembok batu kera tua itu hancur sekali lagi. Namun, kali ini, sangkar tulang bersinar terang dan mengusir kera tua itu, menyebabkan dia menabrak tulang sangkar tulang di belakang sebelum meluncur ke bawah. Kera tua itu berdiri dan menyerang ke depan lagi. Namun, dia ditolak sekali lagi. Sangkar tulang ini adalah kartu truf dari Overlord of Levitating Goat Peak. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, sangat sulit bagi mereka yang terjebak di dalamnya untuk keluar. Lebih jauh lagi, saat ini, itu setara dengan pertarungan antara kera tua dan 4 tuan lainnya. Di sisi lain, Tuan Gunung Api Emas juga dikelilingi oleh banyak iblis-iblis tingkat tinggi dan tidak dapat membebaskan diri. 7 iblis-iblis tingkat tinggi pecah dan dengan kecepatan kilat, melompat ke pusaran raksasa di lautan darah dan menghilang. Fluktuasi kekuatan darmik yang disebabkan oleh 7 iblis-iblis tingkat tinggi yang melompat ke laut darah begitu kuat bahkan pusaran raksasa pun terpaksa berhenti. Laut darah menjadi damai sekali lagi. Saat melihat itu, iblis meratap secara internal, mau hancur. Terpisah 2 alam kultivasi utama, bahkan 1 iblis-iblis tingkat tinggi pun bisa membunuh Mo, apalagi 7. Eternal Secret King, Chapter 864. Bab 864, Dao dari Iblis. Di luar laut darah, pertempuran besar pun terjadi. Suzimo yang berada di dalam lautan darah tidak ada yang lebih bijak. Meskipun durasinya tidak lama, Sutra Fin pemurnian darah sangat mendominasi. Dengan teknik iblis itu, dia telah menyerap sebagian besar energi di laut darah 1000 tahun. Setelah terobosan dari roh yin berambut merah, roh esens berambut hitam juga telah menembus ke Naschen Soul tahap akhir. Aliran energi yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Suzimo, menempa tubuhnya dan menyempurnakan roh esensinya. Di bawah baptisan energi itu, tubuhnya menjadi lebih kuat. Ranah kultivasinya juga meningkat pesat. Jumlah energi yang cukup untuk menyediakan 10 iblis-iblis tingkat menengah sekarang diserap seluruhnya oleh Suzimo. Efek ini bisa mengejutkan seluruh dunia. Suzimo mengeluarkan geraman yang dalam dan dagingnya terus membesar. Sosoknya tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang tak terkendali juga. 10 kaki, 20 kaki, tak lama kemudian, tingginya 50 kaki. Terlebih lagi, pertumbuhannya sepertinya tidak akan berhenti. Jika ada orang yang berada di dalam lautan darah, mereka akan terkejut mengetahui bahwa kulit Suzimo telah terbelah tampak mengerikan dengan bekas luka darah yang pekat. Seolah-olah tubuhnya bisa meledak kapan saja. Kenyataannya, beruntung Suzimo yang berada di posisi ini. Jika itu orang lain, mereka akan meledak jika mereka berani menyerap semua energi lautan darah dalam waktu sesingkat itu. Garis keturunannya bergejolak dan kemampuan regenerasinya yang kuat menyembuhkan luka di tubuhnya secara terus-menerus. Sebelum dia sembuh total, lukanya terbelah lagi. Saat sosoknya tumbuh, lebih banyak luka terbuka di tubuh yang menakutkan dan berotot itu. Dia diliputi rasa sakit yang luar biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda penderitaan di mata Suzimo. Sebaliknya, ada ekspresi kegembiraan yang menyeramkan. Puncak Naschen Soul tahap akhir. Dengan augmentasi dari sejumlah besar energi murni, ranah kultivasinya meledak dan dalam waktu singkat, dia sudah berada di ranah Naschen Soul tahap akhir. Sepertinya tubuhnya dipenuhi dengan energi tak terbatas. Perasaan kendali itu luar biasa dan memabukkan. Alasan mengapa banyak teknik iblis disebut teknik iblis adalah karena metode mereka sangat brutal dan seringkali, orang yang mengolahnya akan menerima kekuatan luar biasa dalam waktu singkat. Peningkatan kekuatan juga akan meningkatkan ketergantungan kultivator pada teknik iblis. Jika fondasinya tidak kokoh, sifatnya juga akan berubah. Dia akan menjadi kejam, haus darah, dan menggunakan cara-cara tercela. Pada akhirnya, dia akan sepenuhnya tenggelam dalam dao para iblis. Pada saat itu, Suzimo menunjukkan tanda-tanda tenggelam dalam dao para iblis. Sutra iblis pemurnian darah mendominasi dan menyeramkan. Suzimo selalu menentangnya dari lubuk hatinya. Itulah alasan mengapa dia tidak memilih untuk menggunakannya di sebagian besar waktu. Namun, setelah dia membunuh iblis-iblis dari puncak kambing melayang dan 5 lainnya, Suzimo menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Tidak akan lama sebelum Overlord of Levitating Goat Peak dan yang lainnya mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam lautan darah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan sutra iblis pemurnian darah jika dia ingin menyerap semua energi lautan darah dalam waktu sesingkat mungkin. Seperti yang dia harapkan, dengan kekuatan penyerapan sutra fin penyempurnaan darah, dia telah menyerap setidaknya 80% energi lautan darah. Ranah kultivasinya melonjak dengan cepat juga. Jika dia berkultivasi secara normal, dia akan membutuhkan upaya puluhan tahun untuk mencapai puncak Naschen Soul tahap akhir dari Naschen Soul tahap akhir. Namun, dengan dorongan dari sutra iblis pemurnian darah, Suzimo sudah berada di alam ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Ini adalah teror dari teknik iblis. Tanpa sadar, Suzimo mendecakkan bibirnya dan sosok besarnya berdiri tegak di dalam lautan darah. Matanya merah dan dia menyerupai iblis yang baru saja keluar dari neraka. Itu terlalu menakjubkan. Faktanya, pikiran terlintas di benaknya satu demi satu.
Dia ingin keluar dari laut darah dan membunuh semua makhluk hidup untuk melahap garis keturunan mereka sepenuhnya. Selama dia bisa memurnikan darah segar yang cukup, dia bisa mencapai terobosan dalam waktu sesingkat mungkin dan menjadi pembalikan void atau bahkan karakteristik Dharma. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi jalannya. Dunia ini juga tidak bisa menahannya. Dengan itu, dia akan bisa mengejar Dai Yue secepat mungkin dan bahkan bisa bertemu dengannya. Bagaimana rasanya garis keturunan Dai Yue? Su Zimo tersentak dari pingsannya saat pikiran itu terlintas di benaknya. Dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan rambutnya berdiri tegak. Meskipun dia berada di dalam lautan darah, dia bermandikan keringat dingin karena ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana bisa? Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran seperti itu? Mata Su Zimo membelalak ketakutan, penuh dengan kebingungan. Meskipun dia memiliki keinginan yang sama untuk darah ketika dia merilis sutra iblis pemurnian darah di masa lalu, Dao Heart-nya tidak pernah goyah. Dia adalah seseorang yang mewarisi esensi dari sekte abadi dan Buddha serta mengolah teknik kultivasi tingkat atas mereka. Dia bahkan telah mempelajari agama Buddha di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun dan akhirnya memutuskan keterikatannya pada alam fana. Meskipun sutra iblis pemurnian darah mendominasi, itu tidak cukup untuk menodainya. Namun, jika pikiran menakutkan untuk menyakiti Dai Yue tidak terlintas di benaknya sebelumnya, dia mungkin tidak akan tersentak dari pingsannya. Faktanya, ada kemungkinan dia akan jatuh ke dalam dao para iblis selamanya, tidak dapat merangkak keluar lagi. Su Zimo merasakan ketakutan yang melekat di hatinya. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Bahasa Sanskerta bergema di benaknya. Esens spirit berambut hitam mengambil posisi teratai di Creation Green Lotus dengan pandangan menunduk. Dia menyanyikan sutra Buddha seperti biksu tua dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Di dalam kesadarannya, ada sinar cahaya gemilang yang memenuhi seluruh tempat dengan cara yang menyilaukan. Ki abadi berlimpah dan lampu Buddha menyebar. Di bawah gema terus-menerus dari bahasa Sanskerta yang kuat, kilatan darah di mata Su Zimo berangsur-angsur memudar dan pikirannya kembali jernih sekali lagi. Su Zimo menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip. Sebelumnya, apakah dia berubah karena dia telah merilis sutra iblis pemurnian darah terlalu banyak dan semuanya terakumulasi sampai saat ini? Apakah Dao Heart-nya goyah karena wilayah kultivasinya meningkat terlalu cepat? Atau karena alasan lain? Su Zimo melihat ke bawah sedikit dan melihat laut darah yang mengerikan dan tak berdasar di bawahnya. Tiba-tiba, wajah manusia berwarna darah melintas di matanya sekali lagi. Wajah itu tampak seperti sedang tersenyum padanya. Aura menyeramkan dan menakutkan yang bisa membuat tulang punggung seseorang menggigil menyebar melalui lautan darah. Su Zimo mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia mendengar aktivitas yang datang dari permukaan laut. Gedebuk, gedebuk. Setelah suara cipratan, 7 sosok terjun ke laut darah. Mereka memancarkan aura yang sangat mendominasi dan melaju ke arahnya. Ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi. Su Zimo merasakannya dan terkejut. Dia bisa melihatnya dengan jelas. 7 iblis-iblis tingkat tinggi seharusnya berasal dari puncak kambing melayang, tidak satupun dari mereka berasal dari Apechater Ridge atau Golden Flames Mountain. Ini besar. Tidak butuh waktu lama bagi Su Zimo untuk menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di luar lautan darah. Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Su Zimo berputar saat ketujuh sosok itu mendekat dengan cepat. Meskipun dia memiliki banyak kartu truf, dia hampir tidak memiliki apapun yang dapat menimbulkan ancaman yang tepat bagi iblis-iblis tingkat tinggi. Meskipun Baren of the Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dapat memengaruhi iblis-iblis tingkat tinggi, itu tidak terlalu penting. Dia hanya memahami puncak gunung es untuk Baren dan belum menyadari esensi sebenarnya. Bahkan jika dia melepaskannya melawan iblis-iblis tingkat tinggi dari jarak dekat, dia hanya akan mengurangi rentang hidup mereka dengan kecepatan 100 tahun per napas. Untuk iblis-iblis tingkat tinggi yang umurnya mencapai 10.000 tahun, 100 napas per napas tidak seberapa. Namun, iblis-iblis tingkat tinggi ini bisa membunuhnya 10 kali dalam satu nafas. Eternal Secret King, Chapter 865. Bab 865, Gelembung di Lautan Darah. Melarikan diri, itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Perbedaan kekuatan antara dua bidang kultivasi sangat besar. Teknik melarikan diri biasa tidak akan berguna melawan pengejaran iblis-iblis tingkat tinggi, dia hanya bisa bertahan jika dia melepaskan pelarian darah. Saat itu, Su Zimo mengalihkan pandangannya dan melihat gambar yang meresahkan. Satu demi satu, gelembung raksasa muncul dari kedalaman lautan darah. Seolah-olah ada makhluk hidup yang bersembunyi di kedalaman laut yang gelap dan baru saja menghela nafas. Meskipun 7 iblis-iblis tingkat tinggi yang memasuki laut juga melihatnya, tidak ada dari mereka yang mengambil hati. Mereka bertujuh mengepung Su Zimo di tengah tanpa ekspresi dengan tatapan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Gelembung raksasa yang muncul dari dasar laut melayang. Beberapa melewati Su Zimo tetapi beberapa dari mereka menelan 7 setan iblis. 7 dari mereka tidak siap, atau lebih tepatnya, tidak ada dari mereka yang melihat perlunya merasa waspada terhadap gelembung. Perasaan gelisah melonjak ke dalam hati Su Zimo ketika dia melihat 7 iblis tingkat tinggi yang ditelan oleh gelembung. Segera setelah itu, tepat di bawah matanya, salah satu iblis jahat di dalam gelembung meledak menjadi kabut darah. Set, Su Zimo melompat kaget dan hampir menelan air laut di sekelilingnya. Dia sudah mati. Iblis-iblis tingkat tinggi yang kekuatannya setara dengan karakteristik dharma umat manusia dihancurkan bersama dengan roh esensinya tepat di depan Su Zimo. Awalnya, gelembung raksasa itu transparan. Namun, pada saat itu, gelembung itu berwarna merah dengan darah yang keluar dari tubuh iblis jahat itu. Gelembung berwarna darah tidak meletus dan terus melayang ke atas. Su Zimo merasakan lehernya kaku dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Rasa dingin mengalir di punggungnya bersamaan dengan merinding. Puff, puff, puff. Segera setelah itu, Su Zimo mendengar ledakan. Ledakan terdengar seperti tanda kematian dan membuatnya bergidik. Satu kemungkinan terlintas di benak Su Zimo saat dia menahan napas dan berbalik perlahan. Meskipun dia siap untuk itu, jantungnya berdetak kencang dan pupil matanya mengerut. Cukup benar, 6 iblis-iblis tingkat tinggi yang awalnya mengelilinginya telah menghilang, meninggalkan 6 gelembung berwarna darah yang melayang perlahan ke atas. Mereka semua mati. 7 iblis-iblis tingkat tinggi baru saja memasuki laut darah tetapi dihancurkan bersama dengan roh esens mereka oleh gelembung raksasa yang tidak diketahui ini. Rasa takut yang luar biasa memenuhi pikirannya. Di jalur kultivasi Su Zimo, dia bangkit dari bawah dan mengalahkan semua paragon di jalannya. Dia mengalahkan musuh yang kuat dan tak tertandingi dalam ranah kultivasi yang sama. Dia telah lolos dari kematian berkali-kali dan bahkan mengembara ke tanah terlarang seperti lembah tulang naga. Namun, dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya.
Apakah murni kebetulan bahwa gelembung itu melewatinya sebelumnya? Su Zimo tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Setelah jeda singkat, dia melesat ke permukaan laut dalam sekejap. Koma. Langit di atas laut darah. Tuan dari puncak kambing melayang, lembah Silvermoon, pulau seribu ular dan rawa kabut kebingungan mengisi sangkar tulang pada saat yang sama untuk menjebak kera tua. Kera tua itu bertarung dengan kekuatan penuh tetapi tidak bisa membebaskan diri. Keempat tuan juga tidak bisa melukai kera tua yang berada di dalam sangkar tulang. Meskipun tampaknya kedua belah pihak menemui jalan buntu di permukaan, semua orang dapat mengatakan bahwa kera tua itu berada dalam posisi pasif. Selama 7 iblis-iblis tingkat tinggi yang memasuki laut darah berhasil menangkap Suzimo, kera tua itu harus mengaku kalah karena takut akan konsekuensinya. Meskipun pertempuran sedang berlangsung, Overlord of Levitating Goat Peak dan yang lainnya sedikit mengernyit. 7 iblis-iblis tingkat tinggi telah memasuki laut darah untuk beberapa waktu sekarang, tetapi mengapa tidak ada aktivitas? Apakah ketujuh dari mereka perlu menghabiskan begitu banyak waktu melawan iblis-iblis tingkat rendah? Saat itu, seolah-olah mereka merasakan sesuatu, 7 tuan berbalik dan menatap laut darah tidak jauh. Permukaan laut tenang dan damai. Tiba-tiba, gelembung berwarna darah muncul dari permukaan laut dan muncul. Di dalamnya, sesosok mayat terlihat samar-samar sebelum tenggelam dengan cepat ke kedalaman laut. Mayat itu, tuan yang hadir sedikit mengernyit. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilannya, bentuk mayat itu sepertinya adalah salah satu dari 7 iblis-iblis tingkat tinggi. Segera setelah itu, gelembung berwarna darah naik dari permukaan laut satu demi satu. Mereka meledak pada saat bersamaan. 6 mayat samar-samar terlihat. Ditambah dengan mayat tadi, total ada 7. Kali ini, 7 tuan melihat semuanya dengan jelas, ketujuh mayat itu persis sama dengan 7 iblis-iblis tingkat tinggi yang memasuki laut darah. Hampir pada saat yang sama, desas-desus menakutkan tentang laut darah 1000 tahun terlintas di benak para iblis yang hadir. Rumor ini jarang dianggap serius. Namun, pada saat ini, iblis menyadari bahwa ada kemungkinan besar rumor itu nyata. Banyak iblis jahat bergidik dan bergerak untuk meningkatkan jarak mereka dari lautan darah dengan segera. Swoosh! Tiba-tiba, percikan terdengar. Sosok tinggi dan perkasa melompat keluar dari lautan darah. Semua iblis gempar. Siapa yang mengira bahwa seseorang masih hidup di dalam lautan darah ketika bahkan iblis-iblis tingkat tinggi telah mati di dalamnya? Jika ada satu orang yang selamat dari lautan darah, ada kemungkinan besar bahwa ini adalah pembunuh 7 iblis-iblis tingkat tinggi. Siapa yang tidak waspada dengan keberadaan misterius dan kuat ini? Setan-setan itu berseru dan bergegas ke segala arah. Bahkan tuan yang hadir mundur dengan insting. Dalam sekejap mata, itu kosong di atas laut darah, tidak ada satupun iblis jahat yang tertinggal. Dia tampak familiar, dia tampak seperti... Astaga, ini Mo, dia masih hidup. Setan-setan di kerumunan berseru. Sosok setinggi 100 kaki berdiri di atas lautan darah seperti sebuah fin celestial raksasa. Dia memiliki rambut merah sebahu, mata tajam dan aura deras saat ki darah menyebar. Meskipun tubuhnya mengalami transformasi yang signifikan, tidak ada keraguan dari penampilannya bahwa dia adalah Mo, iblis langsung mengenalinya. Overlord of Levitating Goat Peak dan wilayah lainnya memiliki ekspresi serius dan tidak langsung menyerang. Mereka tidak bisa melihat siapa Mo sebenarnya dan seberapa kuat sebenarnya dia. Satu demi satu, kesadaran roh melesat. Tak lama kemudian, iblis memindai kultivasi Suzimo. Meskipun ranah kultivasinya meningkat, dia masih hanya iblis-iblis tingkat rendah. Tuan dari Levitating Goat Peak dan wilayah lain saling bertukar pandang dan tersentak dari kebodohan mereka tak lama kemudian. Mo seharusnya tidak ada hubungannya dengan kematian 7 iblis-iblis tingkat tinggi. Mungkin karena keberuntungan dia bisa keluar dari laut darah hidup-hidup. Alasannya adalah karena mereka melihat sedikit kepanikan dan ketakutan di mata Suzimo. Pada pemikiran itu, wajah Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan niat membunuh dan dia menggeram dalam-dalam. Kalian bertiga, tahan monyet tua ini. Aku akan membantai orang rendahan itu. Pada saat hukumannya selesai, Overlord of Levitating Goat Peak telah menghilang dari tempatnya. Kambing tua, beraninya kamu. Kera tua itu meraung dengan marah dan menyerang sangkar tulang sekali lagi. Ledakan, sangkar tulang berguncang tetapi tidak rusak lagi. Meskipun kekuatan darmik pada sangkar tulang telah melemah dengan satu kesadaran roh yang berkurang, itu masih dipenuhi dengan kekuatan penuh dari penguasa lembah Silvermoon, pulau seribu ular dan rawa kabut kebingungan. Akan sangat sulit bagi kera tua untuk membebaskan diri dalam waktu singkat. Setelah Suzimo meninggalkan lautan darah dan melihat situasi di hadapannya, dia menenangkan diri dengan cepat. Kera tua itu terperangkap dan Tuan Gunung Api Emas berada dalam posisi yang sulit, tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika Tuan Puncak Kambing melayang bersikeras untuk membunuhnya. Memikirkan hal itu, Suzimo mengambil keputusan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Saat niat membunuh muncul di hati Overlord Levitating Goat Peak, Suzimo telah melarikan diri. Tahan dia, The Overlord of Levitating Goat Peak meraung. Ada lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang telah menarik diri untuk menyerang Suzimo. Eternal Secret King, Chapter 866. Bab 866, Burung dalam Sangkar. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri tepat di bawah pengawasanku. Overlord of Levitating Goat Peak menyeringai secara internal. Lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi baru saja bergerak ketika seberkas cahaya darah melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat untuk melarikan diri dengan panik. Suzimo sudah menghilang dari tempatnya. Pelarian darah. Sangat cepat, setan-setan itu khawatir. Beberapa iblis-iblis tingkat tinggi bertindak cepat dan langsung menyerang. Lumpur dan debu beterbangan kemana-mana saat tornado yang menghubungkan langit dan bumi terbentuk dari dataran datar. Itu memiliki aura yang sangat besar dan merobek ke arah Suzimo. Berdebur, pedang yang dibuat dengan kekuatan Dharma turun dari langit dan hampir membelah kekosongan menjadi dua. Kekuatan Dharma melonjak dan bergemuruh. Seketika, lebih dari 10 seni iblis turun dan mengancam akan menenggelamkan Suzimo. Selain seni iblis, bahkan ada beberapa serangan kesadaran roh yang menyelimuti. Baik itu iblis-iblis di dataran datar atau iblis-iblis yang bertarung di udara, semua orang berbalik pada saat ini dan menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka ingin mengetahui hasil dari serangan ini. Tuan muda, pertama, rubah kecil, harimau roh, dan semua orang terkejut dan menjerit. Swoosh, cahaya darah merobek udara dan lolos sejauh 500 km. Kecepatan cahaya darah terlalu cepat. Seni iblis dari iblis-iblis tingkat tinggi adalah langkah yang terlalu lambat. Bahkan skill rahasia Essence Spirit tidak bisa mengejar seberkas cahaya. Kekuatan kesadaran roh melemah di luar jangkauan 500 km. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya darah telah lolos ke cakrawala.
Untungnya, ini adalah dataran datar tanpa batas dengan penglihatan yang tidak terhalang. Kalau tidak, iblis sudah lama kehilangan Suzimo. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga sebagian besar iblis jahat di medan perang baru saja bereaksi terhadap berbagai hal. Mengaum, kera tua itu meraung dan sosoknya membesar. Darah ki bergemuruh di sekujur tubuhnya dan bahkan alisnya yang seputih salju berubah menjadi merah seperti darah. Pinjamkan aku tongkatmu. Kera tua itu meraung dan kesadaran rohnya melonjak. Di dataran datar, kera merasakan beban terangkat dari tangannya. Segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan langsung meledak ke dalam sangkar tulang di udara, dicengkeram erat oleh kera tua. Hancurkan. Kera tua itu memegang iminen dengan kedua tangan dan kesadaran rohnya yang menakutkan menyembur ke dalam. Cahaya keemasan meledak dan menerangi dunia. Kera tua mengayunkan iminen dengan keras ke kandang tulang. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, retakan muncul satu demi satu di permukaan sangkar tulang dan menyebar terus-menerus. Sosok Tuan Lembah Silvermoon, Pulau Seribu Ular, dan Rawa Kabut kebingungan bergetar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian, mereka hampir kehilangan kendali atas sangkar tulang sepenuhnya. Melihat hal itu, Overlord of Levitating Goat Peak ragu-ragu sejenak sebelum ekspresi keyakinan melintas di matanya. Cobalah untuk bertahan, aku akan membantai orang rendahan itu kalau dia memberi kita masalah di masa depan. Sebelum kalimatnya selesai, dia menghilang dalam sekejap dan sudah mengejar seberkas cahaya darah dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Dia tahu betul bahwa Suzimo pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka jika mereka melepaskannya sekarang. Lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi mengikuti dengan cepat di belakang dengan kekuatan penuh mereka. Namun, jarak antara mereka dan seberkas cahaya darah terus meningkat. Semuanya sangat terkejut. Perbedaan antara mereka dan Suzimo adalah dua ranah kultivasi dan mereka memiliki keunggulan penuh dalam hal kekuatan. Namun, mereka tidak dapat mengejar Suzimo. Teknik melarikan diri apa yang bisa menghasilkan kecepatan yang begitu menakutkan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka kehilangan jejak Suzimo. Angin menderu-deru di telinganya dan bayang-bayang pepohonan melintas melewati matanya secara terbalik. Saat ini, apa yang dirilis Suzimo tidak dapat dianggap sebagai pelarian darah. Itu adalah pelarian darah Dharmic yang memanfaatkan kekuatan Dharmic yang disalurkan dari roh esensinya sambil membakar garis keturunannya pada saat yang sama. Kecepatan pelarian darah Dharmic bahkan lebih cepat daripada pelarian darah dan kekuatan ledakannya bahkan lebih mengesankan. Itu juga alasan mengapa dia bisa keluar dari pengepungan dan mengibaskan ekor lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang sedang mengejarnya. Suzimo lebih tenang sekarang tapi dia terus maju tanpa henti. Jarak antara mereka tidak cukup jauh. Dia memiliki bau darah yang kuat padanya dan satu-satunya cara dia tidak dapat dilacak oleh iblis-iblis tingkat tinggi yang memburunya adalah jika dia berada pada jarak tertentu. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang, seolah dia merasakan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan berbalik saat pupil matanya mengerut. Beberapa ribu kaki di belakangnya, sosok tinggi kurus mengendarai awan dan panas di ekornya. Itu adalah Overlord of Levitating Goat Peak. Suzimo mengerutkan kening dalam-dalam dan diam-diam terkejut. Untuk berpikir bahwa meskipun dia berhasil menyingkirkan lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi, dia tidak bisa melepaskan penguasa puncak kambing yang melayang. Jarak antara mereka tidak berkurang. Namun, jika jarak dipertahankan, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Overlord of Levitating Goat Peak. Suzimo tidak tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang terkejut. Overlord of Levitating Goat Peak juga. Awalnya, Overlord of Levitating Goat Peak memandang pelarian Suzimo dengan jijik. Itu karena dahulu kala, dia memperoleh teknik melarikan diri dari tulang binatang di dalam reruntuhan kuno. Setelah dilepaskan, dia akan menjadi sangat cepat dan bergerak dengan kecepatan kilat, dia bahkan bisa mengejar bintang. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan tempur terkuat di antara 7 tuan. Namun, dia menduduki peringkat nomor 1 dalam kecepatan. Dia berpikir bahwa dia akan mengejar Suzimo dalam beberapa tarikan napas. Tapi sekarang, mereka berdua sudah berlari selama 1 jam dan telah meninggalkan iblis-iblis tingkat tinggi jauh di belakang. Namun, dia masih belum bisa mengejar Suzimo. Ekspresi Overlord of Levitating Goat Peak muram. Kekuatan Dharma melonjak dari surga dan bumi ke dalam tubuhnya terus-menerus. Dia tetap berada tepat di belakang Suzimo sepanjang waktu tanpa menyerah sama sekali. Iblis-iblis tingkat rendah ini menyembunyikan banyak rahasia. Potensi iblis ini sepertinya tidak terbatas. Karena itu, Overlord of Levitating Goat Peak sangat waspada dan bahkan lebih bertekad untuk membunuh Suzimo. Dengan tatapan dingin, Overlord of Levitating Goat Peak berteriak sambil mengejar, orang rendahan, bahkan jika kamu melarikan diri ke surga atau bersembunyi di bawah tanah, aku akan membunuhmu hari ini. Suzimo tetap diam dan hanya terus melarikan diri. Fufu, kenapa kamu tidak berbicara? Overlord of Levitating Goat Peak mencibir dengan sinis, kamu tahu sendiri. Semua yang Anda lakukan saat ini sia-sia dan hanyalah upaya terakhir Anda untuk berjuang. Suzimo mengerti dengan jelas bahwa tuan dari puncak kambing melayang sedang mencoba membuatnya marah dengan kata-kata. Jika dia terganggu atau dipengaruhi oleh rasa takut, ragu-ragu atau pengecut, kecepatannya pasti akan turun. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Namun, lebih dari itu, Suzimo yakin bahwa Overlord of Levitating Goat Peak tidak hanya mencoba menakutinya. Dia hampir pasti mati sekarang karena dia menjadi sasaran seorang tuan. Mata Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata dengan dingin, orang rendahan, teknik pelarianmu benar-benar menentang surga. Ini pasti sangat merugikan tubuh Anda dan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Sebagai tuan, dia tidak hidup sia-sia selama ribuan tahun. Meskipun dia tidak mengerti banyak tentang pelarian darah Dharmic, dia hampir bisa menebak kebenarannya. Suzimo mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan tetap diam. Agar adil, bahkan jika pelarian darah tidak memiliki sekuel, dia pasti tidak mampu dibandingkan dengan tuan dalam hal stamina atau kekuatan Dharmic. Keduanya terus berlari satu demi satu. Mungkin karena terlalu lama, kecepatan Suzimo memang berkurang dan jarak di antara mereka juga menyempit. Melihat itu, Overlord of Levitating Goat Peak semakin yakin bahwa dia tidak salah menebak. Orang rendahan, jangan khawatir, aku tidak terburu-buru. Ekspresi kejam dan lucu muncul di wajah Overlord of Levitating Goat Peak saat dia tertawa terbahak-bahak. Aku akan melanjutkan perang gesekan ini dan kamu tidak akan bisa menahannya pada akhirnya. Hahaha. Saat dia mengatakan itu, jarak di antara mereka tampaknya semakin menyempit. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak menyempit, dia dapat dengan jelas melihat bahwa bagian belakang jubah hijau Suzimo basah oleh keringat. Telinganya berkedut dan dia bahkan bisa mendengar celana berat datang dari Suzimo. Itu adalah tanda-tanda kelelahan. Overlord of Levitating Goat Peak benar-benar santai.
Baginya, Suzimo sekarang adalah seekor burung dalam sangkar yang tidak bisa melarikan diri. Eternal Secret King, Chapter 867. Bab 867, Membunuh Tuan. Jarak antara keduanya terus menyempit. Sosok Suzimo mulai terhuyung-huyung, seolah dia hampir kehabisan stamina. Selanjutnya, sequel dari Dharmic Blood Escape tampak intens. Mata Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan ejekan saat dia menyeringai kejam. Seolah-olah dia bisa melihat kepanikan, ketakutan, dan ketidakberdayaan di wajah Suzimo saat ini. Namun, pada kenyataannya, punggung Suzimo menentangnya. Jika Overlord of Levitating Goat Peak dapat melihat wajah Suzimo sekarang, dia akan menemukan keterkejutannya bahwa tidak ada kepanikan, ketakutan, atau ketidakberdayaan pada wajah halus ini seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, hanya ada satu ekspresi di wajah itu, ketenangan. Semakin berbahaya situasinya, semakin seseorang harus tenang. Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, itu sama untuk mata Suzimo pada saat itu. Mengingat kemampuannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari Overlord of Levitating Goat Peak sama sekali. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah membunuh penguasa puncak kambing melayang. Membunuh Tuan, itu benar-benar pemikiran yang ambisius. Bahkan untuk Tuan lainnya, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka pasti dapat membunuh Tuan, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Namun, Suzimo berani memendam pemikiran seperti itu. Situasinya tidak sepenuhnya tanpa harapan baginya. Dia jelas bukan tandingan Overlord dalam pertarungan langsung. Namun, dia punya banyak kartu truf. Di antara mereka, salah satu kartu truf terpenting yang dia miliki adalah tulang Phoenix ilahi yang ditinggalkan Dai Yue di tubuhnya. Di dalam dunia kultivasi, bukan rahasia lagi bahwa dia memiliki tulang Divine Phoenix di dalam tubuhnya, banyak kultivator mengetahuinya. Sebelumnya, Dao Beng Xuan Yu dari reruntuhan Kian besar mencoba membunuh Suzimo di reruntuhan Kian besar. Pada saat itu, dia bahkan sengaja menghindari Divine Phoenix Bone dan memotong pergelangan tangan Suzimo. Namun, Overlord of Levitating Goat Peak tidak ada yang lebih bijak. Dia bahkan tidak mengetahui latar belakang Suzimo dengan benar, apalagi mengetahui keberadaan Divine Phoenix Bone. Jika kekuatan Divine Phoenix Bone dipicu, itu pasti akan cukup untuk mengancam nyawa Overlord of Levitating Goat Peak. Ini adalah langkah pertama yang besar. Secara alami, jika dia memenangkan langkah pertama, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Suzimo akan mati jika kehilangannya. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan dengan harta paling berharga seperti Divine Phoenix Bone, sangat sulit baginya untuk ingin membunuh seorang Overlord. Satu-satunya cara dia bisa berhasil adalah jika pihak lain ceroboh. Oleh karena itu, keringat di tubuh Suzimo dan tanda-tanda kelelahannya semuanya palsu. Tujuannya adalah untuk membuai Overlord of Levitating Goat Peak ke dalam rasa aman yang palsu. Overlord of Levitating Goat Peak tidak salah, pelarian darah Dharmic memang berdampak besar pada Suzimo dan gejala sisa yang parah juga. Namun, ada sesuatu yang dia lewatkan. Suzimo baru saja keluar dari lautan darah dan ada banyak sekali energi garis keturunan di dalam tubuhnya. Tubuh Suzimo hampir terisi penuh. Jumlah energi tidak dapat dilepaskan dalam waktu singkat dan mengamuk di sekujur tubuhnya dengan liar. Tubuhnya akan meledak jika ini terus berlanjut. Sebaliknya, pelarian darah Dharmic memberikan jalan bagi energi itu untuk dilepaskan. Oleh karena itu, ini adalah energi garis keturunan yang dibakar oleh pelarian darah Dharmic dan Suzimo hampir sepenuhnya tidak terpengaruh. Jarak antara mereka terus-menerus ditutup. 1000 kaki. 500 kaki. 100 kaki. Suzimo tidak bergerak dan tatapannya menjadi semakin dingin. Overlord of Levitating Goat Peak juga tidak menyerang. Baginya, Suzimo sudah menjadi orang mati. Dia tidak terburu-buru dan bahkan berpikir untuk bermain dengan pihak lain saat dia terus mendekat. Dalam sekejap mata, mereka terpisah sejauh 50 kaki. Ini adalah jarak yang relatif dekat. Namun, Suzimo menahannya dan terus menunggu waktunya. Dia ingin menunggu kesempatan sempurna untuk meluncurkan serangan mematikan pada Overlord of Levitating Goat Peak. 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Jarak antara mereka berdua 10 kaki sekarang. Itu adalah jarak yang bisa dijangkau. Saat itu, kilatan kejam melintas di mata Suzimo saat dia berputar. Rambut merahnya menari-nari dan dia meraung marah pada Overlord of Levitating Goat Peak dengan tatapan kilat. Mengaum. Di belakang Suzimo, hantu ilusi naga muncul dan melingkar ke udara. Dia benar-benar mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan bumi. Pada saat yang sama, mata kanan Suzimo bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu meningkat dan meledak seketika seperti matahari yang terik. Dia telah merilis teknik vokal dan visual pada saat yang sama. Kedua skill rahasia ini memiliki waktu rilis instan dan merupakan kartu truf terbesar Suzimo. Tidak ada cara untuk bertahan melawan mereka pada jarak ini. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi lainnya, mereka mungkin bingung atau bahkan terluka parah karena gerakan tiba-tiba seperti itu. Namun, Suzimo menghadapi Tuan Ras Naga, The Overlord of Levitating Goat Peak mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia mengangkat telapak tangannya dan melindungi dirinya sendiri, menghalangi sinar cahaya yang masuk di udara dengan jarak sehelai rambut. Sing, asap hijau mengepul dari telapak tangan Overlord of Levitating Goat Peak. Illumination Eye sangat kuat dan bahkan berhasil membakar daging Overlord of Levitating Goat Peak. Namun, pancaran cahaya menghilang saat bersentuhan dengan garis keturunan seorang tuan juga. Dua keterampilan rahasia dihilangkan oleh Overlord of Levitating Goat Peak dengan mudah dan dia hanya menderita luka daging. Dalam semua keadilan, saat dia mendengar raungan naga yang cerah itu, ada sedikit keraguan di dalam hati tuan puncak kambing yang melayang. Ras naga adalah salah satu dari 9 ras primordial. Meskipun garis keturunan naga di hadapannya tidak murni dan hanya sisa-sisa binatang buas, ini masih bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, Overlord of Levitating Goat Peak membuat keputusannya dengan cepat. Membunuh. Perseteruan di antara mereka sudah ditetapkan. Jika dia melepaskan Suzimo kali ini, itu tidak lagi membiarkan seekor harimau kembali ke gunungnya, dia benar-benar akan membiarkan seekor naga kembali ke laut. Selama dia membunuh iblis ini dan menghapus setiap jejak bukti, ras naga tidak akan bisa mengatakan apapun bahkan jika mereka datang mengetuk. Selain itu, siapapun dari ras naga pasti akan memiliki banyak sekali harta. Jika dia memanfaatkannya dengan benar, ini akan menjadi kesempatan besar baginya. Jika dia bisa meminum darahnya, memakan dagingnya, dan memakan sumsum naga, dia mungkin menjadi iblis besar pertama di antara 7 tuan. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak terbakar sedikit.
Saat kedua skill rahasia itu dilepaskan, mata Suzimo menyipit dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dalam bentuk cakar untuk meraih wajah Overlord of Levitating Goat Peak. Dia sudah menduga bahwa teknik vokal dan visualnya mungkin tidak dapat melukai penguasa puncak kambing melayang. Kedua skill rahasia itu hanyalah pengalih perhatian. Divine Phoenix Bone-nya adalah jurus pembunuhan sejatinya. Namun, Overlord of Levitating Goat Peak tidak ada yang lebih bijak. Baginya, cengkeraman Suzimo sama sekali tidak menimbulkan ancaman dan lebih seperti perjuangan terakhir dari binatang buas yang sekarat. Apakah kamu menyerah? Overlord of Levitating Goat Peak mencibir dan berkata dengan sikap tidak tergesa-gesa dan sabar, saya mendengar bahwa Anda memiliki fisik yang kuat dan Anda sangat ganas dalam pertarungan jarak dekat. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan arti kekuatan sejati hari ini. Alih-alih menghindari atau mundur, Overlord of Levitating Goat Peak meninju ke depan dengan keras ke arah telapak tangan Suzimo yang terulur. Ledakan, tinju dan telapak tangan terhubung. Kekuatan yang sangat mendominasi menyerang tangan kanan Suzimo dan darah segar berceceran di mana-mana, telapak tangannya langsung berubah menjadi daging dan darah yang berantakan. Namun, jumlah kekuatan itu juga memicu Divine Phoenix Bone di tangan kanannya. Pekikan, di udara, seruan seram Phoenix bergema, menembus logam dan batu dengan kekuatan tak terbatas. Raungan naga dan teriakan Phoenix, keduanya terdengar dari orang ini pada saat bersamaan. Dari mana teriakan Phoenix itu berasal? Seketika, tatapan Overlord of Levitating Goat Peak berkedip dan dia merasakan kegelisahan. Segera setelah itu, dia mengalami aura gemetar yang sepertinya bisa membakar semua kehidupan dan menghancurkan segalanya di dunia. Eternal Secret King, Chapter 868. Bab 868, Api Ilahi yang tak bisa dipadamkan. Mata Overlord of Levitating Goat Peak melebar karena ngeri dan pupil matanya telah menyusut menjadi sebuah titik. Tangan kanan Suzimo telah menghilang sepenuhnya dan sebagai gantinya adalah cakar raksasa yang mengancam. Warnanya merah tua dan terbakar hampir transparan dengan api ilahi yang fenomenal. Api ilahi menari dan bahkan kekosongan menjadi terdistorsi, terkoyak oleh luka bakar. Cakar yang terbakar dengan api ilahi sepertinya berasal dari makhluk saleh sejati dan bisa membakar seluruh dunia menjadi abu. Sementara Overlord of Levitating Goat Peak merasa ngeri, Suzimo juga bergidik secara internal. Sebelumnya, di medan perang kuno dasar ketika dia masih menjadi penggarap pendirian yayasan, dia berhasil membunuh inti emas dengan tulang Divine Phoenix karena keberuntungan. Saat itu, Divine Phoenix Bone tidak sepenuhnya terbuka dan masih berupa tulang telapak tangan berwarna darah, bentuk tangan kanannya masih bisa terlihat samar. Tapi sekarang, ada cakar yang mengancam di sekitar pergelangan tangannya yang dipenuhi dengan api ilahi seolah-olah bisa membakar semua makhluk hidup dengan sekali sapuan. Divine Phoenix Bone di tangannya akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Bahkan di alam Naschen Soul, Suzimo masih belum bisa mengaktifkan kekuatan di dalam Divine Phoenix Bone. Oleh karena itu, dia mengambil risiko untuk memanfaatkan kekuatan Overlord of Levitating Goat Peak untuk memicu Divine Phoenix Bone dan mengaktifkan pembalasannya. Namun, pemandangan yang terbentang di hadapannya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Meskipun dia belum pernah melihat Phoenix ilahi secara pribadi, Suzimo percaya bahwa cakar di hadapannya adalah cakar Phoenix yang sebenarnya. Tidak ada seni dharma atau keterampilan rahasia yang bisa dibandingkan dengan kekuatan cakar Dewa Phoenix. Ini adalah kekuatan dewa. Satu tebasan bisa merobek segalanya dan membakar semua kehidupan. Aura ilahi menyebar saat cakar Dewa Phoenix turun, seolah-olah semua yang ada di dunia telah lenyap dan mereka kembali ke kekacauan. Api ilahi membersihkan kekacauan dan menerangi alam semesta. Overlord of Levitating Goat Peak merasa ngeri dan matanya dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkannya. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan di depan cakar Dewa Phoenix. Aura memiliki kekuatan dan supremasi mutlak. Nyatanya, penguasa puncak kambing melayang bisa merasakan murka cakar Dewa Phoenix. Itu karena dialah yang menyerang dan membuat khawatir cakar Dewa Phoenix untuk menyalakan api dewa. Martabat seorang dewa tidak boleh diinjak-injak. Seseorang harus menanggung konsekuensi dari memperparah makhluk ilahi. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi lainnya, mereka akan terbunuh puluhan kali oleh cakar Dewa Phoenix dalam satu detik itu. Di ambang penting hidup dan mati, Overlord of Levitating Goat Peak menenangkan diri dengan cepat dan membuat langkah tegas yang layak untuk statusnya sebagai Overlord. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan aliran darah esensi. Pada saat yang sama, gelabelanya bersinar dan dia membuang senjata darmik takdirnya untuk memblokir jalur cakar Dewa Phoenix. Dalam keadaan normal, baik itu pembudidaya manusia atau setan iblis, ada batas kekuatan mental dan kekuatan roh esens mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengilhami satu senjata destiny darmik. Itulah alasan mengapa sebagian besar pembudidaya manusia dan iblis jahat akan memilih senjata darmik takdir yang ofensif. Namun, berbeda dengan Overlord of Levitating Goat Peak. Senjata darmik takdirnya adalah senjata darmik yang sepenuhnya defensif. Itu adalah perisai tulang setan besar. Seperti namanya, ini disempurnakan dari tulang Grand Demon. Di alam iblis besar, yang setara dengan tubuh gabungan manusia, kekuatan darmik mengalir melalui garis keturunan dan tubuh. Pada saat itu, kultivator menyatu dengan langit dan bumi dan setiap gerakan memiliki kekuatan alam semesta. Setiap inci dari tulang itu disempurnakan menggunakan kekuatan dharma surga dan bumi dan tidak bisa dihancurkan. Perisai tulang iblis besar ini telah menemaninya selama ribuan tahun dan menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Alasan mengapa dia bisa mencapai statusnya sebagai Overlord hari ini juga berkat Grand Demon Bone Shield. Saat Grand Demon Bone Shield dikeluarkan, darah esensi dari ujung lidah Overlord Levitating Goat Peak terciprat di atasnya. Aura perisai tulang melonjak dan melebar seperti pintu batu raksasa yang berwarna putih mengerikan. Dengan bunyi gedebuk, itu turun di antara mereka berdua dan melindungi tuan dari cakar Dewa Phoenix. Dentang, terdengar suara metalik saat cakar Dewa Phoenix menghantam perisai tulang iblis agung. Dengan kesempatan ini, Overlord of Levitating Goat Peak menyerbu mundur sambil melemparkan telapak tangannya ke belakang untuk memukul kepala Suzimo. Ini adalah kemampuan seorang tuan. Bahkan saat dia mundur, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan dan masih bisa membunuh seseorang dengan telapak tangannya. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Sulit bagi penguasa puncak kambing melayang untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan kata lain, itu berarti Suzimo tidak bisa mengelak dari jurus pembunuhan dari penguasa puncak kambing melayang. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan keras dan bersandar dengan sekuat tenaga untuk menghindari kerusakan fatal di kepalanya. Darahnya bergemuruh dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Mengaum, raungan naga terdengar keras dan jelas dengan aura kuno, raungan itu seolah-olah berasal dari zaman purba. Pada saat itu, seluruh dunia berguncang dan cuaca berubah. Tendon dan tulang Suzimo berbunyi pada saat yang sama saat tubuhnya mengalami transformasi.
Tulangnya berubah dan dagingnya membesar dengan sisik muncul satu demi satu. Dragonifikasi. Suzimo berubah menjadi naga sekali lagi setelah setengah tahun. Namun, tidak seperti dragonifikasinya di Myriad Phenomenon City, mungkin karena Divine Phoenix Bone, sisik naga di tubuhnya kali ini tidak berwarna hijau. Ada sedikit warna merah pada mereka. Selain itu, ada nyala api di titik sambungan timbangan. Rambut merahnya menari-nari dan aura naga Phoenix di sekelilingnya menyebar dengan cara yang sangat menakutkan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Suzimo tahu bahwa bahkan setelah menjadi naga, sulit baginya untuk menandingi kekuatan Tuan. Namun, dia akan diselimuti sisik setelah dragonifikasi dan pertahanannya akan meningkat dengan cepat. Dengan begitu, dia bisa bertahan melawan kekuatan dahsyat dari seorang Overlord. Ketika telapak tangan Overlord of Levitating Goat Peak meleset dari kepala Suzimo, ia bergerak ke bawah dengan momentum dan memukul dada Suzimo dengan keras. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga. Suzimo dikirim terbang dan darah segar terciprat ke tubuhnya tanpa henti. Overlord of Levitating Goat Peak menyerbu mundur dan melarikan diri dari jangkauan cakar Dewa Phoenix juga. Meskipun seluruh pertarungan terjadi dalam satu nafas, kedua belah pihak bertukar pukulan berkali-kali dan melepaskan beberapa gerakan pembunuhan. Satu kesalahan akan membuat mereka mati seketika. Overlord of Levitating Goat Peak memiliki ekspresi muram dan terengah-engah. Dia berhasil melarikan diri. Dia merasakan gentar ketika dia memikirkan tentang cakar menakutkan yang terbakar dengan api ilahi. Dia benar-benar lolos dari ambang kematian. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin telah ditangkap oleh cakar Dewa Phoenix dan dibakar menjadi abu sekarang. Namun, meskipun ia berhasil menghindari bahaya sesaat, telapak tangannya yang mengenai cakar Phoenix ilahi tidak dapat ditarik sama sekali. Daging di telapak tangannya terbakar dengan cepat dan dalam sekejap, semuanya menjadi abu. Telapak tangannya lumpuh seluruhnya. Overlord of Levitating Goat Peak menggertakkan giginya dengan tatapan mendidih. Rasa sakit yang luar biasa di telapak tangannya memicu pikirannya dan mengirimkan kebenciannya ke titik didih. Tepat saat dia akan bergerak, dia mendengus dan darah terkuras dari wajahnya. Overlord of Levitating Goat Peak membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, menjadi jauh lebih lemah. Dia melebarkan matanya dan melihat. Senjata Destiny Dharmiknya, Grand Demon Bone Shield, telah jatuh ke tanah dengan permukaannya tertusuk oleh cakar Phoenix ilahi. Lubang di Grand Demon Bone Shield masih menyala dengan api dan tidak ada tanda-tanda padam. Api ilahi tanpa henti dan lubangnya melebar. Perisai tulang ini yang bisa dibandingkan dengan senjata bawaan Daolord Dharmik benar-benar hancur. Saat itu, Overlord of Levitating Goat Peak memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menundukkan kepalanya dengan insting. Telapak tangannya sudah terbakar sampai garing tetapi ada gumpalan api di sekitar pergelangan tangannya. Namun, gumpalan api itu meluas ke lengannya dengan kecepatan yang menakutkan, membesar dengan cepat saat menyala. Eternal Secret King, Chapter 869. Bab 869, Pergantian Pasang. Api berkobar tanpa henti. Overlord of Levitating Goat Peak mengeluarkan raungan gila dan ki darahnya bergemuruh dan melonjak. Kabut darah menyebar dan menyembur ke arah luka di lengannya yang patah. Mendesis. Namun, saat garis darahnya melonjak ke area lengannya yang patah, itu terbakar menjadi gumpalan asap hijau bahkan sebelum sempat menyembur. Swoosh! Sejumlah besar kekuatan Dharma bergemuruh dan hancur di atas api ilahi. Namun, api ilahi bersinar dan melubangi kekuatan Dharma dengan lubang, membubarkan yang terakhir secara instan. Tidak peduli bagaimana Overlord of Levitating Goat Peak mengedarkan garis keturunan dan kekuatan dharmiknya, dia tidak dapat memadamkan api suci di lengannya. Hanya pada saat itulah Overlord of Levitating Goat Peak akhirnya mengalami rasa sakit yang tajam yang benar-benar tak tertahankan. Dahinya dipenuhi keringat dan dia memandang tanpa daya saat lengannya dikonsumsi oleh api ilahi sedikit demi sedikit. Overlord of Levitating Goat Peak hampir pingsan karena kesakitan. Dalam sekejap mata, api ilahi membakar sikunya. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan hanya meningkat. Jika dia tidak memiliki cara lain, api ilahi akan menjalar ke lengannya dan meluas ke tubuhnya. Bahkan, mungkin bisa membakar tubuhnya menjadi abu. Overlord of Levitating Goat Peak menggertakkan giginya dengan tekad pahit. Tiba-tiba, dia menarik pedang dingin dari penyimpanannya dan mengedarkan kekuatan dharmiknya dengan ekspresi sedingin es. Dengan tebasan terbalik, dia menebas sikunya sendiri dengan keras. Kabut darah dimuntahkan. Lengan yang terbakar dengan api terlempar tinggi ke udara. Itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu tak lama kemudian. Overlord of Levitating Goat Peak bergidik sejenak dan ekspresinya berubah pucat. Dia telah memotong-motong lengannya. Untuk melindungi tubuh fisiknya, dia memotong lengannya sendiri. Itu terlalu kejam. Tidak mungkin dia bisa bertahan sampai hari ini jika dia tidak begitu tegas dan kejam. Di padang rumput tidak jauh dari sana, Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan tulang-tulangnya terasa seperti akan hancur berantakan. Sisik naganya telah memudar dan dadanya penuh darah dan daging. Beruntung dia berhasil menyelesaikan dragonifikasinya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, dadanya akan ditembus dengan serangan balik tunggal dari Overlord of Levitating Goat Peak. Nyatanya, kekuatan Dharma yang dimiliki serangan itu bahkan bisa menembus kesadarannya melalui tubuhnya untuk menghancurkan roh esensinya. Meskipun Suzimo berhasil bertahan melawan serangan telapak tangan dari Overlord of Levitating Goat Peak, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Tepatnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melarikan diri. Dia berjuang untuk berdiri dan tangan kanannya sudah kembali normal dengan cakar Dewa Phoenix hilang. Ki darah melonjak dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka dalamnya. Dia menatap lengan Overlord of Levitating Goat Peak yang patah dan menghela nafas dengan lembut di dalam hati, memikirkan betapa disesalkannya hal itu. Pada akhirnya, dia selangkah lagi. Seorang tuan jauh lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Suzimo ingin mundur. Meskipun dia tampak celaka saat merilis Blood Escape sebelumnya, semuanya adalah bagian dari rencananya. Nyatanya, pada saat terakhir ini, dia menyimpan niat membunuh terhadap tuan dan ingin membunuh jalan keluar dari situasinya dengan cara yang menentang surga. Sayangnya, dia tidak berhasil. Sekarang Overlord of Levitating Goat Peak tidak bisa dibunuh bahkan dengan cakar Dewa Phoenix, Suzimo tidak punya pilihan lain selain mundur. Suzimo tidak lagi memiliki kartu truf yang dapat mengancam seorang Overlord. Namun, dia memiliki 2 jimat di tas penyimpanannya yang diberikan kepadanya oleh biksu tua di dasar lembah pemakaman naga, jimat pemindahan besar dan kecil. Jimat pemindahan utama secara khusus disempurnakan oleh Grandmaster Jimat untuk kekaisaran Kian besar di masa lalu. Itu bisa melintasi alam utama dan membawanya kembali ke istana Kian besar. Namun, tidak cocok baginya untuk melepaskan jimat pemindahan utama saat ini. Situasi di pertemuan 1000 setan tampaknya tidak optimis.
Su Zimo khawatir dengan nasib monyet dan yang lainnya tidak diketahui. Selain itu, jika dia menghilang secara acak tanpa sepengetahuan monyet dan yang lainnya, mereka akan menjadi gila dan mungkin menimbulkan masalah besar. Jimat pemindahan kecil akan membuat teleportasi acak. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, itu bisa membantu Su Zimo melarikan diri dari ancaman di depan matanya. Sebelumnya, Lin Xuanji menggunakan jimat pemindahan kecil dan melarikan diri bersama Su Zimo dan roh malam dari salah satu tempat terlarang, lembah tulang naga. Su Zimo membuat keputusan dan meraih tas penyimpanannya. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum tangannya menyentuh tas penyimpanannya, kisetan bergemuruh di depan matanya. Seekor anakonda raksasa dengan lidah bercabang merah mengerikan memamerkan taringnya yang tajam dan menggali keluar dari tanah. Set, Su Zimo sangat terkejut. Organ dalamnya terluka parah berkat serangan telapak tangan di dadanya oleh Overlord of Levitating Goat Peak. Bahkan jika dia bisa bereaksi, waktu reaksi tubuhnya sedikit lebih lambat. Anakonda itu meluncur dengan cepat dari pergelangan kakinya dan melilitnya, membacoknya di tempat. Ki setan menghilang. Su Zimo menundukkan kepalanya dan melihat bahwa anakonda telah diubah dari senjata Dharmic tipe tali. Penguasa puncak kambing melayang telah melepaskannya sejak lama. Saat Su Zimo berdiri, senjata Dharmic turun dan mengikatnya dengan kuat. Meskipun Overlord of Levitating Goat Peak ceroboh pada awalnya dan lengannya dilumpuhkan oleh Su Zimo, dia masih jauh di depan baik dalam hal pengalaman atau metode ketika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia tidak menyangka serangan balik dari Levitating Goat Peak's Overlord menjadi penentu dengan begitu banyak variasi. Dia mencoba mengecilkan tendon dan tulangnya. Namun, tali di tubuhnya menyusut bersama dan tidak memberinya celah untuk melarikan diri. Tanpa kesalahan, tali itu seharusnya dibuat dari tendon anakonda dan sangat elastis. Saat seseorang terikat, bahkan kekuatan Dharmic mereka akan dibatasi dan mereka tidak akan dapat melarikan diri. Jimat pemindahan kecil berada tepat di tas penyimpanan di pinggang Su Zimo. Namun, tangannya terikat erat dan kekuatan Dharmicnya disegel, dia sama sekali tidak bisa mencapai jimat pemindahan kecil. Air pasang telah berubah. Situasi saat ini jauh di luar kendalinya. Memang, itu akan menjadi hasil yang layak jika langkah pertamanya untuk membunuh seorang Overlord berhasil. Namun, dia akan mati jika kalah, harganya terlalu mahal. Su Zimo tidak punya waktu untuk menyesali tindakannya dan menghabiskan seluruh energinya memikirkan bagaimana dia harus melarikan diri. Overlord of Levitating Goat Peak berjalan perlahan dengan tatapan dingin. Dia memelototi wajah halus tidak jauh dengan kebencian tak terbatas di hatinya. Tidak peduli apa, dia masih pemenang dari pertarungan ini. Namun, seluruh prosesnya sangat berbahaya. Dia hampir mati di tangan iblis-iblis tingkat rendah. Lebih jauh lagi, dia bahkan kehilangan lengan untuk membunuh iblis-iblis tingkat rendah, harganya terlalu mahal. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak terbakar sedikit. Jika dia dapat menggunakan semua yang dimilikimu, termasuk darah, daging, tulang, sumsum, dan keterampilan rahasia yang terakhir, untuk mencapai terobosan dalam dunia kultivasi dengan satu gerakan untuk menjadi setan besar, dia dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang patah dan mengembalikan fisiknya, tubuh ke sebelumnya. Pada saat itu, dia akan menjadi pemenang sejati. Dalam sekejap mata, Overlord of Levitating Goat Peak sudah berada di depan Su Zimo. Dia kurus tapi tinggi dan menatap Su Zimo dari atas dengan sedikit kedinginan, kegembiraan, dan kekejaman di matanya. Dia tidak khawatir Su Zimo akan melakukan serangan balik. Lagi pula, tidak mungkin Su Zimo bisa membalas ketika dia diikat oleh urat anakonda. Selanjutnya, setelah pertukaran mereka sebelumnya, Tuan tidak lagi meremehkan iblis ini. Overlord of Levitating Goat Peak sepenuhnya terfokus dan dijaga bahkan terhadap Su Zimo yang dibatasi dan hanya menunggu untuk mati. Eternal Secret King, Chapter 870. Bab 870, Upaya Sia-sia. Bahkan ketika penguasa puncak kambing melayang mendekat, Su Zimo tidak memikirkan rencana pelarian apapun. Namun, tidak ada kebingungan di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Mengingat karakternya, tidak mungkin dia akan menyerah tanpa perlawanan. Overlord of Levitating Goat Peak tampaknya telah merasakannya dan menghentikan langkahnya. Mata Su Zimo dingin dan kilatan niat membunuh melintas. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu raksasa terbang keluar dari gelabelannya. Tripod itu berkarat dan dipenuhi retakan, terlihat kuno dan tua, sepertinya dibuat bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kekosongan bergetar saat bronze square tripod turun. Itu mengayun di sepanjang tangan Su Zimo menuju Overlord of Levitating Goat Peak dengan kasar. Segera setelah itu, platform teratai hijau yang berkilau seperti batu giok muncul. 5 lapis kelopak menyebar dengan cahaya gemilang dan ki yang kacau menyebar dengan ganas, menyelimuti kepala tuan dari puncak kambing melayang. Perjuangan binatang buas yang terperangkap. Hancurkan itu. Overlord of Levitating Goat Peak bersiap untuk ini dan mendengus dengan dingin. Dia tidak panik atau terburu-buru saat dia meninju dengan ki darah yang melonjak ke arah tripod persegi perunggu secara langsung. The Overlord of Levitating Goat Peak mendengus dan benar-benar mundur selangkah. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa menghancurkan senjata Dewa Dharmic yang disempurnakan dari iblis-iblis tingkat rendah dengan santai. Bahkan senjata Dao Beng Dharmic mungkin tidak dapat menahan kekuatan dharmanya. Selain itu, tripod raksasa ini terlihat sangat rusak. Dengan demikian, Overlord of Levitating Goat Peak berpikir bahwa dia akan dapat menghancurkannya dengan satu pukulan biasa. Tanpa diduga, bronze square tripod tidak bisa dihancurkan dan malah menyebabkan buku-buku jarinya hancur. Itu hanya luka daging, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Overlord of Levitating Goat Peak cepat bereaksi. Alih-alih meninju, dia menekan dengan lembut ke tripod kotak perunggu alih-alih mendorongnya menjauh. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik pedang panjang, menebas ke arah Creation Green Lotus. Dentang, penciptaan teratai hijau ditolak. Serangkaian retakan muncul di permukaan pedang juga dan hancur setelah sepersekian detik. Mata Overlord of Levitating Goat Peak menyempit. Meskipun pedangnya hanyalah senjata Dao Lord Dharmic biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh senjata biasa manapun. Pasti ada sesuatu dengan platform teratai hijau ini. Harta lainnya, Overlord of Levitating Goat Peak mengangguk pada dirinya sendiri. Semakin banyak harta dan metode yang dimiliki Su Zimo, semakin dia bersemangat. Itu karena dia akan mencuri semua harta dan metode itu. Penciptaan Green Lotus ditolak oleh Overlord of Levitating Goat Peak. Namun, sinar lampu hijau tiba-tiba muncul dari platform teratai. 45 biji teratai menyembur dan cahaya hijau melesat kemana-mana dengan ketajaman tak terbatas. Mereka menembak ke arah kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak seolah-olah mereka bisa mengiris segalanya dalam kehampaan. Itu adalah gerakan membunuh yang ditargetkan pada Essence Spirit.
Suzimo menyadari bahwa Overlord of Levitating Goat Peak terluka parah dengan penghancuran Destiny dan Mikuiapon yang terakhir juga. Ini adalah saat ketika Essence Spirit-nya berada pada posisi terlemahnya. Namun, Suzimo terikat oleh tendon anaconda dan satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah dua senjata Dharmic takdir dalam kesadarannya. Trik lemah. Overlord of Levitating Goat Peak mencibir dan glabelanya menyala. Kesadaran roh yang menakutkan dilepaskan dan gelombang fluktuasi kesadaran roh hampir terwujud. Riak muncul di udara. Sebelum 45 garis cahaya hijau bisa menembus kesadarannya, mereka dihamburkan oleh penyebaran riak. Meskipun Essence Spirit Overlord of Levitating Goat Peak melemah, bagaimanapun juga ini adalah Essence Spirit dari iblis-iblis tingkat tinggi, kekuatannya luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Dengan pelepasan serangan kesadaran roh itu, aura Overlord of Levitating Goat Peak melemah secara signifikan dan dia terengah-engah. Mata Overlord of Levitating Goat Peak bersinar dengan kegembiraan. Platform lentera hijau sangat membingungkan. Tidak hanya kuat, biji teratai di dalamnya bahkan bisa melepaskan serangan yang menargetkan roh esensi seseorang, itu memang harta karun yang langka. Bagus, bagus. Semua harta itu akan menjadi milikku. Alih-alih marah, Overlord of Levitating Goat Peak malah bersemangat. Namun, senyum di wajahnya membeku segera setelah itu. Niat membunuh yang menggigil melonjak tiba-tiba dan tiba seketika, rambutnya berdiri tegak dan kulit kepalanya ditusuk-tusuk. Bagaimana bisa, orang rendahan ini masih memiliki sesuatu di lengan bajunya? Overlord of Levitating Goat Peak terkejut. Dua roh esensi dalam kesadaran Suzimo telah menyatu bersama. Jika Overlord of Levitating Goat Peak bisa memasuki kesadarannya, dia akan terkejut melihat pemandangan yang menyapanya. Dalam kesadaran Suzimo, roh esensinya mengambil posisi teratai dan menyanyikan kitab suci. Di belakangnya adalah hantu ilusi Buddha raksasa dengan ekspresi yang bermartabat, dia memandang ke bawah ke dunia dengan sinar cahaya ilahi melayang di belakang kepalanya. Suzimo dan Buddha raksasa membuka mulut mereka pada saat yang sama dan melantunkan sutra kuno. Aura mereka tampaknya menyatu bersama dan bahasa Sanskerta bergema di setiap sudut kesadaran dengan cara yang memekakkan telinga. Essence Spirit pasca fusi Suzimo dengan paksa menyalurkan keterampilan rahasia. Itu adalah skill rahasia dari Great Day Rulai Sutra. Mengingat akar kebijaksanaan Suzimo, dia sudah berhasil memahami keterampilan rahasia Essence Spirit ini dalam 100 tahun. Namun, dinyatakan dengan jelas dalam Sutra Rulai Hari Besar bahwa keterampilan rahasia roh esensi ini sangat kuat dan hanya dapat dilepaskan oleh seorang kultivator di alam karakteristik Dharma. Jika tidak, Essence Spirit kultivator tidak akan mampu menanganinya. Essence Spirit Suzimo hanya berada di ranah Nascent Soul tahap akhir. Bahkan setelah fusi, Essence Spirit-nya paling banyak hanya berada di ranah Void Reversion. Itu sama sekali bukan di alam karakteristik Dharma. Namun, dia tidak bisa memiliki begitu banyak reservasi, situasi di hadapannya tidak memberinya pilihan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak terkait dengan Destiny dan Mikuiapon miliknya dan pancaran Essence Spirit-nya redup. Setelah lengannya patah, ki darahnya melemah. Setelah itu, dia menangani serangan berturut-turut dari Bronze Square Tripod, Creation Green Lotus dan bahkan biji teratai. Saat ini, dia berada di posisi terlemahnya. Jika keterampilan rahasia Essence Spirit dapat dilepaskan pada saat ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa itu bisa membunuh Essence Spirit Overlord of Levitating Goat Peak. Segel Dharma Rulai. Suzimo berbicara dalam bahasa Suzimo dan kekosongan itu bergetar. Cahaya keemasan bersinar dari glabelanya dan simbol swastika secara bertahap terbentuk dengan kekuatan ilahi saat cahaya Buddha memancar kemana-mana. Simbol kuno turun dengan cahaya keemasan cemerlang yang seolah-olah bisa menekan seluruh dunia. Mata Overlord of Levitating Goat Peak membelalak ngeri. Matanya diliputi oleh cahaya keemasan sepenuhnya. Dalam kesadarannya, roh esensinya menggigil melawan segel Dharmic Rulai dan dia bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dalam sujud. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana iblis-iblis tingkat rendah dapat menggunakan keterampilan rahasia yang begitu menakutkan. Essence Spirit Suzimo juga terus menggigil. Kerugian pada Essence Spirit-nya dengan melepaskan Rulai Dharmic Seal terlalu kuat. Tingkat kelelahannya menakutkan dan melampaui apa yang bisa dia tahan. Tiba-tiba, sensasi pusing melonjak di benak Suzimo dan Essence Spirit-nya bergidik. Cahayanya meredup dengan cepat dan hampir jatuh. Simbol swastika di glabelanya juga meredup. Cahaya keemasan menyebar. Kekuatan yang menakutkan juga menghilang. Simbol swastika bergetar tanpa henti sebelum menyebar menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan tersebar ke udara. Dia akhirnya tidak berhasil membentuk Rulai Dharmic Seal. Ekspresi Suzimo gelap dan hancur, untuk berpikir bahwa semua usahanya sia-sia pada akhirnya. Hahaha. Overlord of Levitating Goat Peak mengangkat kepalanya dengan tawa liar dengan ekspresi berkerut. Dia selamat. Tanpa sadar, Overlord of Levitating Goat Peak mendapati dirinya bermandikan keringat. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia bisa dengan jelas merasakan teror dari skill rahasia Essence Spirit itu. Jika Mo adalah iblis-iblis tingkat menengah sekarang, dia kemungkinan besar akan mati hari ini. Namun, itu hanya jika. Tidak mungkin dia memberi Suzimo kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Orang rendahan, ini hidup. Overlord of Levitating Goat Peak menarik kembali senyumnya dan berkata dengan dingin, ini takdirmu untuk mati di sini hari ini. Eternal Secret King, Chapter 871. Bab 871, Kematian Seorang Tuan. Jangan khawatir, terus kumpulkan kesadaran rohmu dan lepaskan skill rahasiamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Suzimo. Suara itu terdengar akrab tetapi dia tidak dapat mengingat dari mana dia mengetahuinya. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan Essence Spirit murni melonjak ke dalam kesadarannya dan membantunya untuk menstabilkan Rulai Dharmic Seal yang hendak bubar. Kekuatan Essence Spirit kaya dan murni dengan sensasi terbakar ringan. Essence Spirit Suzimo tampak sangat tidak berarti di hadapan jumlah energi ini. Simbol swastika pada glabelanya yang awalnya menghilang menjadi bintik-bintik emas dan tersebar di mana-mana, di ambang pembubaran total. Namun, dengan dukungan kekuatan Essence Spirit itu, bahasa Sanskerta terdengar dalam kesadaran Suzimo sekali lagi dan sosok hantu Buddha raksasa terwujud. Bintik-bintik emas yang awalnya tersebar menyatu dengan cepat dan membentuk simbol kuno yang terpancar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat simbol emas turun, seluruh dunia seolah-olah membeku. Simbol itu membawa aura yang menggigil dan menakutkan. Kekosongan mengalah. Tidak ada kekuatan yang bisa berdiri di jalur simbol emas. Segel Dharmic Rulai menekan segalanya. Overlord of Levitating Goat Peak menjerit dan matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin iblis-iblis tingkat rendah bisa melepaskan keterampilan rahasia Essence Spirit seperti itu.
Tanpa waktu untuk ragu, Overlord of Levitating Goat Peak menyalurkan esens spiritnya yang melemah dan melepaskan skill rahasia esens spirit lainnya untuk menemui simbol emas yang melayang di udara. Dua skill rahasia esens spirit bentrok di udara. Namun, tidak ada suara. Kekosongan di sekitar tabrakan terdistorsi. Tepat di depan mata Suzimo, keterampilan rahasia esens spirit yang dilepaskan oleh Overlord of Levitating Goat Peak ditekan dengan mudah oleh simbol emas itu dihancurkan menjadi debu dan menghilang. Simbol emas itu hanya berhenti sebentar di udara sebelum dicetak sendiri ke glabella Overlord of Levitating Goat Peak dan menghilang di dalamnya. Overlord of Levitating Goat Peak tersentak. Saat berikutnya, tatapannya membeku dan meredup. Ekspresinya menegang dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tanpa kekuatan darmik untuk menekan luka di lengannya yang patah, itu terbelah dan darah menyembur keluar. Overlord of Levitating Goat Peak jatuh ke depan dengan kaku. Bang, dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Meskipun matanya melebar, tidak ada cahaya sama sekali. Tendon anakonda di tubuh Suzimo meluncur ke bawah seolah-olah tidak lagi dikendalikan. Dengan kebebasannya kembali padanya, Suzimo memindai kesadaran rohnya di seluruh tubuh penguasa puncak kambing melayang. Yang dia rasakan hanyalah bau kematian tanpa kekuatan hidup sama sekali. Suzimo mengintip ke dalam kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak dengan kesadaran rohnya dan jantungnya berdetak kencang. Kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak mengering dan berbau kematian. Ada roh esensi yang terbelah dan hancur total. Seorang tuan telah jatuh. Bahkan setelah dia mengingat kembali kesadaran rohnya dari kesadaran penguasa puncak kambing melayang, Suzimo masih shock dan tidak bisa pulih untuk jangka waktu tertentu. Itu adalah kekuatan dari skill rahasia esens spirit. Meskipun kepala Overlord of Levitating Goat Peak benar-benar baik-baik saja tanpa luka, roh esensinya hancur sepenuhnya oleh Rulai dan Mixial. Tentu saja, ini bukanlah kekuatan Suzimo. Jika kekuatan esens spirit murni dalam jumlah yang luar biasa tidak melonjak, dia akan menjadi orang yang mati di tanah saat ini. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan sikap menyelidik, "Senior, kumpulkan tas penyimpanan iblis ini dan keluar dari tempat ini dulu." Suara itu bergema di benak Suzimo sekali lagi, tenang dengan sedikit kekunoan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia belum bebas dari bahaya. Keributan di sini luar biasa. Iblis-iblis tingkat tinggi yang mereka tinggalkan sebelumnya pasti sudah menyadarinya dan kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Esens spirit Suzimo baru saja melepaskan Rulai dari Mixial dan tubuhnya menerima pukulan kuat dari Overlord of Levitating Goat Peak. Karena itu, tulang dan tendonnya sangat sakit. Saat ini, roh esensi dan tubuh fisiknya berada pada posisi terlemahnya. Satu iblis-iblis tingkat tinggi dapat membunuhnya sekarang, apalagi fakta bahwa lebih dari 10 datang. Suzimo terhuyung-huyung dan berlari ke Overlord of Levitating Goat Peak. Dia mengambil tas penyimpanan yang terakhir dan menyimpannya. Ini adalah tas penyimpanan seorang tuan dan pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Suzimo merenung sejenak dan memotong kaki kambing itu dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Dia mengamati sekelilingnya dan melarikan diri ke suatu arah. Saat dia berlari, Suzimo bertanya dengan lembut, "Senior, apakah kamu masih di sana?" "Ya, di mana?" "Di tubuhmu." Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia hampir tersandung. Kali ini, orang tersebut tidak mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran roh. Suzimo dapat dengan jelas mendengar bahwa suara itu berasal dari dalam tubuhnya. Lebih tepatnya, itu adalah pergelangan tangan kirinya. Percikan tersentak di benak Suzimo dan dia punya firasat. Saat itu, suara itu tiba-tiba terdengar, "Ubah arahmu. Ada dua iblis-iblis tingkat tinggi 100 km di depanmu." Suzimo berhenti dengan tergesa-gesa. Ke kiri. Suara itu mengingatkannya lagi. Tanpa ragu, Suzimo berlari ke kiri. Namun, roh esensi dan tubuh fisiknya sangat lemah dan teknik gerakannya lamban. Tiba-tiba, kesadaran roh yang luar biasa terpancar dari pergelangan tangan kirinya dan menyelimuti tubuh fisiknya. Itu melaju dengan angin dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dari tempat itu tak lama kemudian. Angin melolong. Suzimo merilekskan tubuhnya dan melihat bayang-bayang pepohonan berlalu dengan cepat. Kesadaran roh mengarahkannya dengan putaran dan belokan, menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara sebelum akhirnya menetap di sekitar gua terpencil. Suzimo mengerti apa yang perlu dia lakukan dan masuk. Saat dia memasuki gua, Suzimo menatap pergelangan tangan kirinya dengan gembira. Dia menekan emosinya yang luar biasa dan bertanya dengan lembut, "Senior Extreme Fire, apakah itu kamu?" Saat dia mengatakan itu, cahaya merah keluar dari tasbih Mingwang yang dikenakan Suzimo di pergelangan tangan kirinya dan berhenti di udara. Cahaya merah mengungkapkan penampilan aslinya. Itu seukuran ibu jari dan sepertinya terbakar dengan api. Auranya sangat kuat saat memandang Suzimo dengan senyuman dan tatapan cerah. Esens spirit ini berasal dari Daolord Extreme Fire yang ditemui Suzimo lebih dari 100 tahun yang lalu di danau dingin di pegunungan Changlang. Saat itu, Daolord Extreme Fire terkena racun beracun dan berada di ambang kematian. Dia terjebak tanpa bergerak di bawah danau yang dingin dan bertahan dengan pahit selama 5.000 tahun. Akhirnya, dia bertemu dengan Suzimo dan meninggalkan beberapa barang dan pesan untuk Suzimo. Dengan itu, dia melepaskan keterikatan terakhirnya dalam hidup dan pergi dengan riang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pencapaian Suzimo di kemudian hari berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan untuknya oleh Daolord Extreme Fire. Selain segalanya, Night Spirit ditinggalkan untuk Suzimo oleh Daolord Extreme Fire. Kemudian, roh esensi Daolord Extreme Fire tidak lagi memiliki kekuatan hidup setelahnya karena racun beracun. Tasbih Mingwang tunggal di tangan Suzimo menjadi hangat. Suzimo melakukan upaya percobaan dan esens Spirit of Daolord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya, diserap oleh tasbih Mingwang. Belakangan, tidak ada aktivitas. Meskipun Suzimo telah berkultivasi ke alam Naschen Sol, dia masih belum bisa menyempurnakan tasbih Mingwang dengan benar. Kesadaran rohnya tidak dapat menyelidiki ke dalam dan dia secara alami tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di dalam. Untuk berpikir bahwa Daolord Extreme Fire terlahir kembali dan menyelamatkannya sekali lagi di saat kritis ini. Eternal Secret King, Chapter 872. Bab 872, Misteri Kelahiran Kembali. Senior, bagaimana kabarmu? Meskipun Suzimo senang dengan kelahiran kembali Daolord Extreme Fire, dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Bagaimana racun pada Daolord Extreme Fire dihilangkan? Kapan dia terbangun? Apa dia sudah sembuh total? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Daolord Extreme Fire tersenyum lembut dan berkata, "Istirahat dan pulih dulu. Saya akan menjelaskan semuanya secara perlahan."
Su Zimo mengangguk. Setelah hening sejenak, dia mengeluarkan kaki kambing raksasa yang dia potong sebelumnya dan terkekeh. Aku akan baik-baik saja setelah makan kaki domba panggang. Dia tidak rakus. Kaki kambing di tangannya adalah daging seorang tuan dan merupakan tonik yang hebat. Selain itu, Su Zimo memiliki kemampuan generasi bawaan yang menakutkan. Selama dia menyerap energi daging tuan sepenuhnya, sebagian besar lukanya akan sembuh saat itu. Di alam Naschen Sol, setan bisa mengkonsumsi esensi dari matahari dan bulan. Pembudidaya manusia dapat mengkonsumsi sinar matahari dan embun juga dan dapat mencapai keadaan ini dia tanpa mengkonsumsi makanan fisik apapun. Namun, kaki kambing bukan hanya tonik yang bagus, itu juga makanan lezat yang langka. Tidak mungkin Su Zimo membiarkan kesempatan ini berlalu. Su Zimo mengeluarkan tripod kotak perunggu dan mengedarkan kesadaran rohnya untuk menyulap bola api. Dia melemparkannya ke tripod dan menggantung kaki kambing di atasnya. Tak lama kemudian, gua itu dipenuhi dengan aroma daging panggang. Su Zimo mengulurkan tangan dan merobek sepotong tanpa takut tangannya terbakar. Dia meletakkannya di mulutnya dan mengunyah seteguk besar, merasakan esensi ki darah memasuki perutnya dan mengalir melalui anggota tubuhnya. Dao Lord Extreme Fire hanyalah esens spirit tanpa tubuh fisik dan secara alami tidak dapat menikmati pengalaman ini. Ketika dia melihat api di dalam bronze square tripod, Dao Lord Extreme Fire sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke tangan kanan Su Zimo dengan ekspresi waspada. Dia bertanya, tangan kananmu adalah Divine Phoenix Bone, kan? Ya, Su Zimo mengangguk dan tidak berbohong. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan tegas, ketika Divine Phoenix Bone dipicu sebelumnya, kekuatan yang dilepaskannya sangat menakutkan dan berada di ranah tubuh bersama. Su Zimo terkejut, tubuh bersama hampir merupakan eksistensi terkuat di daratan Tianhuang. Penggarap tubuh bersama disebut sebagai sosok perkasa dan setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan langit dan bumi. Sayangnya, mengingat ranah kultivasinya saat ini, dia tidak dapat memicu kekuatan Divine Phoenix Bone. Dia tidak bisa menggunakan kartu truf Divine Phoenix Bone sebagaimana dan kapanpun dia mau. Itu sebagian besar pasif dan efek mengejutkannya hanya bisa dipicu oleh kekuatan lawannya. Tidak perlu terburu-buru, Dao Lord Extreme Fire menghiburnya, karena potongan tulang dewa ini ada di dalam tubuhmu, secara alami akan datang suatu hari ketika kamu akan dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Dao Lord Extreme Fire memandang Su Zimo dan merasa emosional saat mengingat keadaan pertemuan pertama mereka. Tidak disangka setelah lebih dari 100 tahun, pemuda di masa lalu akan berada pada tahap ini sekarang. Dao Lord Extreme Fire menatap ke kejauhan dengan tatapan nostalgia di matanya saat dia berkata perlahan, sebenarnya, ini semua berkat tasbih Mingwang di tanganmu sehingga aku bisa bertahan. Tidak heran mengapa tasbih Mingwang adalah harta karun yang mampu mendukung Daming Monasteri. Mereka benar-benar memiliki kemampuan kebangkitan dengan mengubah takdir melawan langit. Dao Lord Extreme Fire berkata, tasbih Mingwang diciptakan dari batang kayu abadi dan pemelihara jiwa di daratan Tianhuang. Mereka memiliki efek luar biasa untuk memelihara jiwa dan esens spirit seseorang. Roh esens saya awalnya hancur karena racun beracun. Untuk berpikir bahwa itu dipelihara setelah memasuki tasbih ini dan malah berhasil bertahan hidup. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang itu, Dao Lord Extreme Fire merasakan gelombang emosi. Su Zimo menatap tasbih Mingwang di pergelangan tangan kirinya dan mengenang masa lalu juga. Saat itu, dia masih seorang penggarap pendirian yayasan yang memasuki tanah warisan sekte iblis dengan Demones Ji dan bertarung melawan ahli waris iblis. Untuk berpikir bahwa peristiwa tak terduga terjadi kemudian, kerangka merangkak keluar dari peti mati kuno di kolam darah dan hampir membunuh mereka semua di dalamnya. Dia bersembunyi di dalam peti mati batu tempat kerangka itu dikuburkan bersama Demones Ji. Itu jatuh ke sungai bawah tanah dan mereka berhasil bertahan hidup. Tasbih Mingwang itu ditemukan di dalam peti mati batu. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah. Biksu tua di dasar lembah pemakaman naga pernah menjelaskan kepadanya alasan mengapa tasbih Mingwang hilang. Beberapa lusin ribu tahun yang lalu, dua paragon, Dao Lord Bloodfin dan Mong Daming bertarung. Akhirnya, keduanya menghilang tanpa diketahui nasibnya. Tasbih Mingwang juga hilang karena itu. Kemudian, biara Daming mengambil 3 dari mereka dengan 3 lainnya hilang di luar. Salah satunya adalah yang ditemukan Su Zimo di peti mati batu. Di dalam peti mati batu itu, ada juga teknik kultivasi yang sangat jahat, sutra iblis pemurnian darah. Kerangka yang merangkak keluar dari peti mati batu kemudian sangat mendominasi dan memakan daging dan darah banyak makhluk hidup secara langsung. Teknik kultivasi yang digunakannya adalah sutra Fin pemurnian darah. Kalau begitu, identitas kerangka itu jelas. Itu adalah Dao Lord Bloodfin. Iblis pamungkas yang membantai dunia puluhan ribu tahun yang lalu belum benar-benar mati. Selain itu, ada kemungkinan besar dia terlahir kembali. Tidak sulit untuk membayangkannya. Setelah pertempuran yang mengguncang dengan Mong Daming, Dao Lord Bloodfin kalah dan terluka parah. Karena itu, dia bersembunyi di dalam tasbih Mingwang dengan roh esensinya dan memelihara dirinya sendiri secara perlahan. Kemungkinan besar karena tasbih Mingwang dia bisa bertahan sampai era ini juga. Itu juga mengapa Su Zimo dapat menemukan tasbih Buddha di dalam peti mati batu. Dalam hal ini, sutra iblis pemurnian darah di dalam peti mati seharusnya juga diukir oleh Dao Lord Bloodfin. Semuanya tampak masuk akal. Namun, Su Zimo masih bingung. Mengapa tasbih Mingwang tertinggal di peti mati batu? Apakah itu benar-benar kebetulan? Lebih jauh lagi, ketika mereka pertama kali menemukan peti mati batu, ada rantai raksasa melingkari permukaannya. Siapa yang meninggalkan rantai itu? Jelas bahwa tujuan dari rantai itu adalah untuk menjebak Dao Lord Bloodfin. Namun, mengapa ada tasbih Mingwang yang tertinggal di peti mati batu dalam kasus itu? Atau lebih tepatnya, mengapa pembudidaya yang meninggalkan rantai tidak langsung membunuh Dao Lord Bloodfin? Secara alami, Dao Lord Extreme Fire tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zimo saat ini dan terus berbicara. Pertama kali saya terbangun sebenarnya di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak mengira Dao Lord Extreme Fire akan dibangunkan secepat itu. Meskipun esens spirit saya dipelihara setelah memasuki Soul Nourishing Wood, racun dalam diri saya tidak hilang dan saya masih dalam keadaan koma. Dao Lord Extreme Fire berkata, biksu tua di dasar lembah pemakaman naga adalah orang yang membantuku menghilangkan racun di dalamnya. Pada saat itu, Su Zimo tercerahkan. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, biksu tua itu berseru pelan saat menerima tasbih Mingwang milik Su Zimo, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ketika Su Zimo bertanya pada saat itu, biksu tua itu memberikan jawaban yang ambigu dan tidak menjelaskan apapun. Kalau dipikir-pikir, biksu tua itu sudah memperhatikan Dao Lord Extreme Fire pada saat itu dan dengan mudah menyelamatkan yang terakhir. Dao Lord Extreme Fire berkata, meskipun saya terbangun, esens spirit saya menderita racun beracun selama bertahun-tahun dan masih sangat lemah. Saya hampir tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepada Anda.
Aku telah menyaksikan perjalanan dan pertempuranmu selama bertahun-tahun ini. Anda melakukannya dengan baik. Anda tidak mengecewakan reputasi umat manusia di Myriad Phenomenon City. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi sedih saat memikirkan kembali pertempuran itu. Meskipun saya memenangkan pertempuran itu, banyak kultivator yang melihat wujud iblis saya. Mungkin tidak ada tempat tersisa untukku di dunia kultivasi. Tidak perlu khawatir. Dao Lord Extreme Fire berkata dalam-dalam, selain sekte lain, saya dapat membuat keputusan untuk 100 Refinement Sect untuk memperbaiki nama Anda dan melindungi Anda dari bahaya. Eternal Secret King, Chapter 873. Bab 873, Tubuh Fisik Alam Karakteristik Dharma. Kata-kata Dao Lord Extreme Fire tegas dan kuat, jelas bahwa dia tidak terganggu oleh kultivasi iblis Su Zimo. Lebih dari itu, dia bahkan tidak peduli dengan sekte atau faksi utama yang berseteru dengan Su Zimo. Su Zimo tersentuh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, dia belum menyadari bobot kata-kata Dao Lord Extreme Fire. Dia juga tidak tahu karakter seperti apa Dao Lord Extreme Fire di dunia kultivasi 5.000 tahun yang lalu. Lagi pula, menurut pendapat Su Zimo, tidak peduli seberapa kuat api ekstrim Dao Lord, yang terakhir hanyalah karakteristik Dharma Dao Lord. Ranah kultivasinya sama dengan bangau abadi tua dan tidak mungkin dia bisa melindungi Su Zimo. Sebelumnya, dalam pertempuran puncak etiril, bangau abadi tua berhasil mencapai terobosan dan menjadi iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan penguasa Dao karakteristik Dharma. Namun, puncak etiril tidak signifikan melawan kekuatan besar seperti Istana Kaca. Terlepas dari Istana Kaca, bahkan melawan 10 sekte atas wilayah utara, puncak etiril lemah dan tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Su Zimo benar-benar tidak punya pilihan lain ketika dia meninggalkan wilayah utara sebelumnya. Dalam pertempuran di reruntuhan kian besar, dia menyinggung hampir semua orang dari 10 sekte atas, keluarga aristokrat dan klan bangsawan. Jika dia terus tinggal di wilayah utara, puncak etiril pasti akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Namun, itu juga akan menimbulkan masalah besar bagi Ethereal Peak. Mereka akan dihancurkan seketika dan hilangnya warisan mereka akan mengakibatkan mereka menghilang dari dunia kultivasi. Namun, Su Zimo tidak tahu bahwa 100 Refinement Sect tidak sama dengan Ethereal Peak. Dao Lord Extreme Fire juga tidak sama dengan bangau abadi yang lama. Su Zimo memperhatikan bahwa roh esensi Dao Lord Extreme Fire memiliki aura yang kuat dan sepertinya dia telah pulih ke alam karakteristik Dharma. Senior, apakah kultivasi Anda sudah pulih sepenuhnya? Belum, saya hanya sekitar 80% terbaik. Dao Lord Extreme Fire tersenyum lembut. Awalnya, saya berpikir bahwa saya memerlukan beberapa ratus tahun untuk memulihkan kultivasi saya. Untuk berpikir bahwa saya mendapat sedikit manfaat dari kesempatan yang baru saja Anda terima juga. Petik 2. Hanya, Su Zimo membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Tidak heran mengapa dia merasakan kekuatan isap dari pergelangan tangan kirinya di laut darah 1000 tahun juga. Pada saat itu, dia merilis sutra iblis pemurnian darah dan dikelilingi oleh tuan muda dari puncak kambing melayang dan 5 orang lainnya. Belakangan, dia hampir menjadi iblis sepenuhnya dan tidak memikirkan masalah itu secara mendalam. Untuk berpikir bahwa terlepas dari dorongan besar-besaran ke alam kultivasinya, energi yang terkumpul oleh lautan darah 1000 tahun berhasil memberi manfaat bagi Dao Lord Extreme Fire juga. Sebenarnya, energi yang terkumpul di dalam lautan darah awalnya tidak cukup untuk memulihkan kultivasiku. Dao Lord Extreme Fire berkata, namun, 7 iblis-iblis tingkat tinggi memasuki laut darah dan mati secara menyeramkan di kemudian hari. Itu menyebabkan tingkat energi di laut darah meningkat secara signifikan dan memberi saya energi yang cukup. Alasan mengapa saya tidak bergerak saat Anda melarikan diri adalah karena saya menyerap energi yang sangat besar di dalam lautan darah. Tuan itu benar-benar kuat. Jika saya tidak memulihkan setidaknya 80% dari kekuatan tempur saya, akan sulit untuk membunuhnya juga. Itulah alasan mengapa saya tidak menyerang sembarangan. Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya dengan lembut dan meratap, namun, bukankah kamu sedikit terlalu kencang? Anda hanya berada di alam jiwa yang baru lahir, namun Anda ingin membunuh Tuan yang merupakan 2 alam utama di atas Anda. Benar-benar sekarang. Su Zimo merasakan gentar ketika dia menceritakan kejadian itu juga. Seorang Tuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia melepaskan semua kartu trufnya dan bahkan berhasil memicu cakar Dewa Phoenix secara tidak sengaja. Namun, dia masih belum bisa membunuh Overlord of Levitating Goat Peak. Jika bukan karena Dao Lord Extreme Fire, dia pasti sudah mati. Meskipun dia mendapatkan manfaat yang sangat besar selama perjalanan budidaya laut darah ini, itu juga sangat berbahaya. Tidak hanya dia diburu oleh seorang tuan, tampaknya ada bahaya laten di dalam laut darah yang menyeramkan itu juga. 7 iblis-iblis tingkat tinggi mati secara misterius, terbunuh dengan esens spirit mereka dihancurkan seketika oleh gelembung dari dasar laut. Apakah benar-benar hanya kebetulan bahwa gelembung-gelembung yang tampaknya tidak berbahaya itu melewatinya? Su Zimo merasakan gentar saat memikirkan adegan itu. Senior, lautan darah itu. Saat Su Zimo berbicara, ekspresi Dao Lord Extreme Fire berubah dan dia menyela yang pertama, jangan pernah kembali ke tempat itu. Pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dasar lautan darah, kata Dao Lord Extreme Fire dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika Dao Lord Extreme Fire berkata demikian, Su Zimo menyadari bahwa rahasia di dalam laut darah jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani di alam kultivasinya. Setelah hening sejenak, Su Zimo menatap Dao Lord Extreme Fire dengan cemas dan bertanya dengan suara lembut, "Senior, bagaimana dengan tubuh fisikmu?" Di alam pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma, seseorang tidak akan mati bahkan dengan kehilangan tubuh fisiknya. Namun, kekuatan tempur mereka akan melemah dan mereka tidak akan mampu melepaskan banyak seni Dharma tanpa tubuh fisik mereka. Selain itu, tanpa perlindungan tubuh fisik mereka, esens spirit seseorang akan menjadi sangat rapuh saat terpapar ke dunia luar. Itu seperti seseorang yang mengambang di lautan yang bergejolak tanpa perlindungan kapal roh, dia bisa mati kapan saja. Ada 2 cara untuk mendapatkan tubuh fisik. Yang pertama adalah melalui asimilasi. Namun, persyaratan untuk asimilasi sangat ketat dan alam kultivasi makhluk yang berasimilasi tidak boleh terlalu rendah. Proses asimilasi juga sangat berbahaya dan seseorang dapat dikonsumsi sebagai gantinya jika mereka ceroboh. Selain itu, setiap pembudidaya hanya dapat mencoba satu percobaan asimilasi seumur hidup mereka. Yang kedua adalah mendapatkan tubuh fisik yang utuh sempurna di alam karakteristik Dharma. Namun, itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Kehidupan macam apakah yang merupakan karakteristik Dharma? Sangat sulit untuk mendapatkan tubuh fisik mereka. Selain itu, apalagi tubuh fisik karakteristik Dharma yang terpelihara dengan sempurna. Kemungkinan terbesar untuk itu adalah jika seorang pembudidaya karakteristik Dharma dibunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi.
Dengan itu, esens spirit mereka akan dihancurkan dengan tubuh fisik mereka utuh. Ketika dia mendengar pertanyaan Suzimo, Dao Lord Extreme Fire menyapu pandangannya ke tubuh Suzimo dan bertanya dengan senyum palsu, kamu tidak khawatir aku akan mengasimilasi tubuhmu? Suzimo membeku sesaat dan langsung menggelengkan kepalanya. Kembali di pegunungan Changlang, Dao Lord Extreme Fire menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya, Dao Lord Extreme Fire melakukannya lagi. Suzimo tidak percaya bahwa Dao Lord Extreme Fire akan berusaha mengasimilasi dirinya. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire memperdaya dan suaranya tiba-tiba berubah menyeramkan ketika dia berkata dengan menyeramkan, meskipun perbedaan dalam bidang kultivasi di antara kita terlalu besar, fisik dan garis keturunanmu hampir sempurna dan tak tertandingi dalam sejarah. Ini keuntungan mutlak bagiku jika aku mengasimilasimu. Selama saya berkultivasi lebih jauh, saya akan dapat pulih ke diri saya yang asli dan kekuatan tempur saya sebenarnya akan lebih unggul. Suzimo tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Ketika Dao Lord Extreme Fire melihat betapa tegasnya Suzimo, dia tidak lagi menakuti Suzimo dan kembali ke ekspresi normalnya. Aku lega kamu bisa mempercayaiku. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda. Pada titik kultivasi Anda ini, fisik Anda menakutkan dan tak tertandingi. Tidak ada kultivator di dunia yang tidak tergoda, termasuk saya. Dao Lord Extreme Fire berbicara dari lubuk hatinya sepenuhnya dengan mengatakan itu. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, dunia kultivasi sangat kejam dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Meskipun saya tidak akan mengasimilasi Anda, itu tidak berarti bahwa pembudidaya lain juga tidak akan melakukannya. Meskipun aku menyelamatkanmu, ada kemungkinan aku juga punya motif lain. Anda harus berhati-hati di masa depan dan tidak mudah mempercayai orang lain. Suzimo mengangguk. Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu tegas bukan hanya karena Dao Lord Extreme Fire pernah menyelamatkannya. Lebih dari itu karena persepsi rohnya. Setelah mengolah klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar, dia dipaksa untuk bertahan hidup di pegunungan Changlang melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjalan melewati gerbang neraka berkali-kali di ambang kematian dan memupuk perasaan unik yang tak terduga. Itu adalah dukungan terbesar Suzimo. Dia tidak bisa merasakan niat membunuh Dao Lord Extreme Fire sama sekali melalui persepsi rohnya. Eternal Secret King, Chapter 874. Bab 874, fenomena kemunculan kembali. Pada akhirnya, asimilasi tidak benar dan aku hanya membencinya. Meskipun nada Dao Lord Extreme Fire tenang, ada kebanggaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Jika itu adalah kultivator biasa, kemungkinan besar mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin jika mereka kehilangan tubuh fisik mereka. Baik itu asimilasi atau metode lainnya, tidak masalah selama mereka bisa mendapatkan tubuh fisik. Namun, Dao Lord Extreme Fire berbeda. Meski kehilangan tubuh fisiknya, dia tidak kehilangan harga diri di hatinya. Suzimo berkata, jika kamu menyerah pada metode asimilasi, hanya ada satu cara lain. Namun, saya tidak tahu di mana kita bisa menemukan tubuh fisik karakteristik Dharma. Jantungnya berdetak kencang saat dia melanjutkan, seharusnya ada banyak orang dengan keadaan yang sama sepertimu, senior. Saya ingin tahu apakah ada kultivator yang menjual tubuh fisik karakteristik Dharma. Dia belum berkultivasi ke alam karakteristik Dharma dan belum pada tingkat itu. Namun, menurutnya, ada kemungkinan besar akan ada orang yang menjual barang seperti itu karena ada permintaan. Selain itu adalah perdagangan yang menguntungkan yang tidak bisa diremehkan. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Kamu pintar, memang ada perdagangan menjual tubuh fisik di dunia kultivasi. Awalnya, Sekte Makam adalah satu-satunya yang melakukannya. Kemudian, Corps Refinement Cult juga bergabung. Sekte Makam, Suzimo bergumam, aku punya teman di Tumsek. Jika saya bertemu dengannya lagi, saya bisa menanyakannya untuk Anda, senior. Namun, alam kultivasinya mirip dengan alam saya sehingga dia mungkin tidak bisa mendapatkan tubuh fisik di alam karakteristik Dharma. Tidak perlu, Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Meskipun aku meremehkan asimilasi, aku juga tidak ingin menempati benda asing. Dengan begitu, bahkan jika saya pulih kembali ke sebelumnya, saya tidak akan menjadi Dao Lord Extreme Fire yang sama lagi. Suzimo mengangguk. Bahkan jika esens spirit itu sama, pada akhirnya masih akan ada perbedaan. Selain itu, kedua metode memiliki pro dan kontra yang serupa. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, baik itu asimilasi atau tubuh fisik karakteristik Dharma yang diperdagangkan, asal-usul daging dan garis keturunan keduanya berbeda dari roh esensi. Dengan demikian, akan sulit bagi siapapun untuk kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Suzimo secara kasar mengerti. Bagaimanapun juga, kehilangan tubuh fisik seseorang adalah kehilangan yang tidak dapat diubah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, ada metode ketiga selain keduanya. Kumpulkan bahan-bahan universal untuk merekonstruksi kerangka dan membentuk kembali dagingnya. Rekonstruksi kerangka dan susun kembali dagingnya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat menyebut kata-kata itu. Kemampuan macam apa itu? Dao Lord Extreme Fire menjelaskan, sebenarnya, ini adalah teknik penyempurnaan senjata kuno. Menggunakan tulang sebagai fondasi dan organ sebagai pelengkap, garis keturunan dipelihara dan akhirnya, daging dibentuk kembali. Meski metodenya terdengar sederhana, prosesnya sangat rumit. Tulangnya direkonstruksi menggunakan bahan universal dan semakin baik kualitas tulangnya, semakin kuat garis keturunan yang lahir. Semakin kuat organnya, semakin menakutkan kekuatan fisiknya. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan dengan detail yang jelas. Pertama-tama, Suzimo memiliki pemahaman mendalam tentang penyempurnaan senjata dan dia tenggelam dalam penjelasannya. Tanpa sadar, 2 jam berlalu dan fajar perlahan mendekat. Secara teoritis, teknik kuno untuk merekonstruksi tubuh ini jelas merupakan keterampilan rahasia yang hanya diturunkan di dalam 100 Refinement Sect. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo memiliki perasaan bahwa Dao Lord Extreme Fire sengaja memberinya teknik kuno. Selain itu, yang terakhir ini sangat rinci dalam penjelasannya, seolah-olah dia khawatir Suzimo mungkin tidak mengerti. Saat itu, Suzimo bingung. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari Dao Lord Extreme Fire. Untuk merekonstruksi tubuh dengan cara yang paling ideal, bahan universal adalah kriteria terpenting. Semakin baik kualitas bahan yang digunakan untuk merekonstruksi kerangka, semakin unggul tubuh yang dibuat. Menurut kata-kata Dao Lord Extreme Fire, jika bahan roh yang digunakan untuk rekonstruksi tulang adalah harta bawaan, ada kemungkinan besar satu set tulang bawaan dapat dibuat. Tulang bawaan sebanding dengan senjata Dharma bawaan. Garis keturunan dan tubuh fisik yang diciptakan dari tulang bawaan akan menciptakan tubuh Dao bawaan. Tentu saja, itu adalah situasi yang ideal dan tidak realistis. Tak seorang pun dalam sejarah yang berhasil melakukannya juga.
Apa rencanamu setelah ini? Tanya Dao Lord Extreme Fire setelah menjelaskan metode merekonstruksi tulang dan tubuh fisik. Aku harus kembali dan melihat situasi saudara angkatku. Su Zimo berkata dalam-dalam, jika mereka baik-baik saja, aku akan memberitahu mereka bahwa aku akan meninggalkan lembah seribu iblis terlebih dahulu untuk mengantarmu kembali ke Sekte 100 Perbaikan. Dia sudah berada di lembah seribu setan selama 100 tahun. Dia tidak tahu bagaimana dunia kultivasi berubah setelah 100 tahun. Tentu saja, lebih dari itu, Su Zimo mengkhawatirkan teman-teman lamanya di dunia kultivasi serta Xiaoning dan Night Spirit. Sudah waktunya untuk kembali. Dia melanjutkan, senior, jangan khawatir. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mencari 9 bahan penting yang digunakan untuk merekonstruksi tubuh dan tulang. Pertama-tama, Dao Lord Extreme Fire berspesialisasi dalam teknik api. Oleh karena itu, harta universal yang ia butuhkan untuk merekonstruksi tubuh adalah 9 bahan daratan Tianhuang yang memiliki atribut api yang kuat. Tentu saja, bahan-bahan ini sangat jarang ditemukan. Lebih sulit lagi jika ada yang ingin mengumpulkan 9 dari mereka. Saat ini, Su Zimo telah menghabiskan daging di kaki domba dan hanya tersisa tulang. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih. Tidak nyaman bagi saya untuk mengekspos esens spirit saya di luar, lebih baik bagi saya untuk tetap bersembunyi di tasbih Mingwang untuk saat ini. Dengan mengatakan itu, esens spirit Dao Lord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang ke pergelangan tangan kiri Su Zimo. Su Zimo merapikan pakaiannya dan keluar dari gua. Lebih dari 2 jam telah berlalu dan iblis-iblis tingkat tinggi yang ingin memburunya seharusnya sudah pergi. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan di sekitar lautan darah. Su Zimo bergumam. Dia mengamati sekelilingnya, menentukan arahnya dan memutuskan untuk kembali ke sekitar laut darah untuk memeriksa semuanya. Saat itu, ekspresi Su Zimo berubah. Jantungnya berdegup kencang tanpa peringatan dan seluruh dunia tampak terdiam, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Ada aura pembunuh di dalam hutan. Su Zimo merasa dadanya sesak dan tidak bisa bernapas dengan benar. Bahaya sepertinya mengintai di mana-mana. Hal yang paling menakutkan adalah persepsi rohnya sepertinya tidak berguna. Bahkan persepsi rohnya diliputi sepenuhnya oleh aura pembunuh di hutan. Situasi seperti ini sangat jarang. Saat itu, Su Zimo merasakan sesuatu dan berbalik, menatap ke kejauhan. Jantungnya berdetak kencang dan dia berseru. Di cakrawala tidak jauh, di atas cakrawala, bintang-bintang kuno muncul satu demi satu. Mereka bergerak dan berputar dalam lintasan yang kacau. Bintang di siang hari, fenomena universal ini telah muncul kembali sekali lagi. Namun, kali ini, sangat dekat dengan Su Zimo. Bintang-bintang di cakrawala bergerak dengan kacau dan mau tidak mau saling berpapasan, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tabrakan bintang-bintang kuno. Di lalap api, meteor-meteor ini turun ke daratan Tianhuang seperti badai api. Bang, bang, bang. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, seolah langit ingin menghancurkan bagian dunia ini. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Selanjutnya, semuanya terjadi tepat di depan Su Zimo. Bintang-bintang tampak melayang di atas kepalanya dengan kekuatan yang menakutkan saat mereka bergeser, bertabrakan, dan saling bersentuhan. Aura pembunuh memenuhi dunia. Seketika, sepertinya semua makhluk hidup di lembah seribu iblis terdiam karena ketakutan. Dalam keadaan normal, bintang-bintang di atas cakrawala secara alami memiliki lintasan masing-masing. Namun, mereka tidak akan melewati satu sama lain, apalagi bertabrakan. Namun, pada saat itu, bintang-bintang di langit benar-benar kacau, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Ketika cakrawala dipenuhi dengan masalah, kehancuran akan menimpa semua makhluk hidup. Mungkinkah, saat itu, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Seberkas cahaya merah menyala melayang keluar dari tasbih Mingwang dan Dao Lord Extreme Fire muncul sekali lagi. Dia melihat ke langit dengan ekspresi kaget dan ketidakpercayaan di matanya. Eternal Secret King, Chapter 875. Bab 875, 3 seni pedang hebat. Bintang di siang hari, fenomena universal ini pernah muncul sekali sebelum pertemuan seribu iblis dan bahkan Keratua tidak tahu kenapa. Dari ekspresi Dao Lord Extreme Fire saat ini, jelas bahwa dia mengetahui sesuatu. Su Zimo mau tidak mau bertanya, senior, apa arti di balik fenomena universal ini? Bergerak dulu, saya akan menjelaskan kepada Anda di sepanjang jalan. Esens spirit Dao Lord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya merah dan masuk kembali ke tasbih Mingwang. Su Zimo tahu bahwa suara Dao Lord Extreme Fire sepertinya sedikit bergetar. Dia tahu bahwa fenomena universal ini pasti jauh dari sederhana. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihat posisi di bawah cakrawala. Itu sangat dekat dengan laut darah 1000 tahun, mereka bahkan mungkin menemukan monyet dan yang lainnya jika mereka bergegas sekarang. Su Zimo tidak lagi ragu-ragu dan langsung melesat ke arah itu. Sesaat kemudian, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar, dia tampaknya telah menenangkan diri. Jika saya tidak salah, fenomena universal seperti itu berarti seni pedang kuno akan segera lahir. Seni pedang kuno, Su Zimo bergumam pelan. Seni pedang kuno macam apa yang akan menciptakan keributan besar dan bahkan memicu fenomena universal hanya dengan penampilannya. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, di zaman kuno, ada 3 seni pedang hebat yang memiliki kekuatan membunuh terkuat. Setiap kali satu manual lahir, akan ada fenomena universal yang menyertainya. 3 seni pedang kuno yang hebat adalah seni pedang pembunuh surga, seni pedang pembunuh bumi, dan seni pedang pembunuh manusia. Su Zimo berseru pelan dan bertanya dengan nada menyelidik, ketiga seni pedang terdengar seperti terhubung. Kamu tidak salah. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan, legenda mengatakan bahwa 3 seni pedang besar pada awalnya adalah satu di era purba. Mereka memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan dan merupakan teknik pembunuhan nomor 1 di era purba. Nyatanya, itu bisa membunuh makhluk abadi dan makhluk surgawi. Justru karena kekuatan membunuh yang sangat besar dari pedang klasik itulah yang terkena karma dan pembalasan ilahi. Itu dibagi menjadi 3 dan kemudian dikenal di zaman kuno sebagai 3 seni pedang yang hebat. Su Zimo terkejut. Meskipun pedang klasik dibagi menjadi 3, itu masih bisa menjadi 3 seni pedang kuno yang hebat dan membawa fenomena universal. Sulit membayangkan kekuatan asli dari pedang klasik. Ini semua adalah teka-teki dari era purba yang awalnya tidak dapat saya akses. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, namun, saya memasuki reruntuhan purba secara tidak sengaja 5000 tahun yang lalu. Di sana, saya membaca tentang catatan dan legenda tentang masalah ini.
Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Dao Lord Extreme Fire di danau dingin di pegunungan Changlang, yang terakhir menceritakan kepada Su Zimo kisah bagaimana dia memasuki reruntuhan dan terluka serta diracuni oleh makhluk hidup di dalamnya sehingga dia hampir mati karenanya. Jadi, kehancuran itu adalah kehancuran purba. Dalam hal itu, karena Night Spirit dibawa keluar oleh Dao Lord Extreme Fire dari kehancuran primordial itu, ada kemungkinan besar bahwa Night Spirit adalah makhluk hidup dari era primordial juga. Tidak heran mengapa Su Zimo tidak dapat menemukan catatan apapun yang berhubungan dengan Night Spirit bahkan setelah mencari di semua buku kuno di Ethereal Peak. Sebagian besar makhluk hidup dari zaman purba telah punah dan tidak ada jejak yang tersisa. Bahkan banyak sekte super di dunia kultivasi mungkin tidak memiliki catatan tentang mereka dan makhluk hidup ini hanya dijelaskan dengan kalimat singkat, apalagi puncak ethereal. Dao Lord Extreme Fire sekali lagi tampak sedikit emosional saat menyebutkan kehancuran primordial. Seolah-olah dia masih merasa gentar saat mengingat pengalaman masa lalunya. Su Zimo mengalihkan topik itu dan bertanya, langit, bumi, dan seni pedang pembunuh manusia. Dari namanya, sepertinya Human Slaying Sword Art adalah yang terlemah. Kamu salah. Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Di antara tiga seni pedang besar, seni pedang pembunuh manusia memiliki kekuatan membunuh terkuat. Dikatakan bahwa kekuatan Heaven Slaying Sword Art sebanding dengan kekuatan suci. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Kekuatan ilahi yang dimaksud oleh Dao Lord Extreme Fire bukanlah kekuatan ilahi bawaan yang dipahami oleh iblis-iblis saat naik ke iblis-iblis tingkat tinggi. Mereka adalah kekuatan ilahi yang dipahami oleh para pembudidaya manusia setelah berkultivasi ke alam Mahayana untuk menjadi sesepuh. Seni pedang pembunuhan manusia memiliki kekuatan alam Mahayana. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan lembut, dalam reruntuhan purba, ada tiga kalimat yang menggambarkan tiga seni pedang. Saat niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari barisan, ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit, ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan tumbang. Su Zimo menatap keselarasan bintang yang kacau di cakrawala dan tiba-tiba tercerahkan, berkata dengan lembut, seni pedang pembunuh surga adalah yang lahir kali ini. Itu benar. Dao Lord Extreme Fire menjawab, kamu pasti harus menguasai seni pedang ini. Jika kamu bisa memahaminya, kekuatan tempurmu pasti akan meledak. Su Zimo sedikit mengernyit. Namun, keributan di sini sangat hebat dan para tuan mengadakan pertemuan 1000 iblis di sekitarnya. Mungkin sudah terlambat bagi saya untuk sampai ke sana. Selain itu, jika aku ingin mencuri seni pedang pembantai surga dari pengawasan begitu banyak tuan dan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, itu mungkin akan sangat sulit. Su Zimo jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak realistis untuk berpikir bahwa dia bisa melawan tuan dan begitu banyak iblis jahat untuk mendapatkan seni pedang pembantaian surga. Memang benar dia memiliki Dao Lord Extreme Fire yang membantunya sekarang. Namun, kekuatan tempur Dao Lord Extreme Fire dibatasi dengan hilangnya tubuh fisiknya. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan tuan hanya dengan roh esensinya. Jangan khawatir, Dao Lord Extreme Fire berkata, jangan lupa, iblis-iblis dari Tousan Demon Valley mungkin belum mengetahui alasan di balik bintang-bintang di siang hari. Itu adalah kesempatanmu yang sebenarnya. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia mengangguk pada dirinya sendiri. Selama waktu yang singkat ini, dia sudah bergegas ke area di bawah cakrawala. Di hadapannya, bau darah yang menyengat tercium. Banyak makhluk hidup pasti telah jatuh di sana. Setelah berlari beberapa saat lagi, dapat dilihat di langit yang jauh di depan bahwa ada beberapa ratus iblis jahat dengan tubuh raksasa yang saling membunuh di udara. GRAWR, mengaum, raungan iblis jahat mengguncang seluruh dunia. Bahkan kehampaan di medan perang di udara mulai berubah bentuk. Itu adalah pertempuran besar-besaran antara iblis-iblis tingkat tinggi. Di antara mereka, ada 6 sosok yang sangat mencolok. Aura mereka kuat dan menyapu 9 langit, setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan kekosongan bergetar. Ada kera tua yang menjulang setinggi lebih dari 100 kaki. Bulunya putih keabu-abuan dan dia tampak seperti sudah tua dan di usia senja. Namun, tatapannya membara dan dia membuat semua orang kewalahan dengan tongkat emas yang menyilaukan di tangannya. Di sampingnya, ada seekor banteng yang dilalap api keemasan. Dia memegang tombak hitam bercabang 3 dan menerobos iblis dengan ujung yang tak terhentikan. Kedua tuan bertarung bersama dan kekuatan tempur mereka sangat kuat, jelas bahwa mereka telah menekan tuan lembah Silvermoon, Pulau Seribu Ular, Rawa Kabut Kebingungan, dan lembah Vermilion Cloud. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke bawah dan menghela napas. Di bawah 6 tuan, tanah retak dan celah raksasa muncul dengan cara yang menakutkan, memancarkan angin hitam yang menyeramkan. Tanah perlahan menonjol ke atas, seolah-olah ada benda besar tak dikenal yang mencoba merangkak keluar dari bawah tanah. Retakan, retakan, retakan. Seiring berjalannya waktu, tonjolan di tanah membesar dan jumlah retakan juga bertambah. Setan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar batas dan tidak berani maju. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, dunia seakan menjadi sunyi. Saat berikutnya, tanah meledak dan lumpur terbalik. Seperti ledakan gunung berapi, sinar cahaya yang cemerlang ditembakkan dengan sangat kuat. Seketika, cahaya ilahi memenuhi dunia dan menyebar ke sekeliling. Eternal Secret King, Chapter 876. Bab 876, Makam Seribu Setan. Fiuh, fiuh, fiuh. Cahaya ilahi menembus udara dan cahaya gemilang bersinar di mana-mana. Meskipun Su Zimo berdiri di kejauhan, penglihatannya sangat kuat. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Sinar cahaya gemilang terdiri dari banyak senjata dharma, ada jarum panjang, pedang tulang, pedang terbang, tripod perunggu, dan banyak jenis lainnya. Iblis jahat yang tertangkap tidak siap ditusuk melalui tubuh dengan sinar cahaya. Seketika, sebuah lubang muncul dengan darah menyembur keluar saat dia menjerit. Iblis jahat lainnya mengedarkan seni darmiknya dan ki iblis bergemuruh saat dia menekan sinar cahaya. Saat dia memfokuskan pandangannya, matanya berbinar. Sinar cahaya adalah pedang terbang. Itu adalah senjata Dao Beng Darmik. Selanjutnya, ada 5 pola dharma di atasnya. Itu adalah senjata Dao Beng Darmik tingkat sempurna. Bahkan di dunia kultivasi manusia, senjata darmik dengan kualitas ini sangat jarang didapat, apalagi di dunia iblis. Hahaha, setan itu mencengkeram pedang terbang dan mengangkat kepalanya dengan tawa yang melimpah. Puff, tawanya terhenti. Kepala iblis-iblis itu ditusuk oleh jarum beracun dan wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap mata. Roh esensinya diracuni dan mati di tempat sebelum dapat keluar dari tubuh fisik. Seorang wanita dari Tousan Snake Island mengambil senjata Dao Beng Darmik yang bermutu sempurna dan melarikan diri dengan cepat. Iblis-iblis lain yang melihat ini melayang ke udara dan menggunakan berbagai metode untuk menangkap garis cahaya ilahi di udara.
Milikku juga merupakan senjata darmik yang sempurna. Ah, itu adalah senjata darmik tingkat tertinggi. Kamu harus memiliki keinginan mati. Beraninya kau mengambil senjata darmikku. Seruan setan bergema saat pembantaian terjadi di mana-mana. Beberapa iblis jahat dikepung oleh iblis jahat lainnya saat mereka memperoleh senjata darmik dan senjata darmik segera diambil juga. Seberkas cahaya merobek udara menuju arah Susimo dan tiba seketika. Ekspresi Susimo berubah saat dia mengulurkan tangan untuk meraih seberkas cahaya ilahi. Itu bukanlah senjata darmik, tapi batu merah tua yang mengeluarkan aura panas yang tiada taraf, itu sedikit mendidih saat disentuh. Selanjutnya, Susimo mencengkeramnya dengan tangan kanannya dan Divine Phoenix Bone di dalamnya sedikit bereaksi. Apa itu? Dia memindainya ke atas dan ke bawah tetapi tidak bisa melihat apapun darinya. Tunggu, suara The Lord Extreme Fire terdengar. Itu adalah Blood Ore Scarlet Phoenix. Ini adalah bahan langka dengan atribut yang dan api tertinggi di dunia kultivasi. Cepat dan pertahankan. Jika The Lord Extreme Fire ingin merekonstruksi satu set kerangka yang cocok untuk kekuatan Dao dan darmiknya, dia akan membutuhkan 9 bahan langka dengan atribut yang dan api tertinggi. Biji darah Scarlet Phoenix adalah salah satunya. Legenda mengatakan bahwa biji darah Phoenix merah adalah batu yang telah direndam dalam darah burung Phoenix. Akhirnya terbentuk setelah puluhan ribu tahun, mudah untuk melihat betapa langkanya bahan ini. Bahkan uang mungkin tidak dapat membeli bahan langka seperti itu di pasar dunia kultivasi. Suzimo tidak menyangka akan menemukan bagian itu di lembah seribu setan. Sebelumnya, dia menyerap cukup banyak nadi naga di Astral Dragon Sputum Lair di medan perang kuno. Tanpa disadari, peningkatan keberuntungan pada dirinya pasti memiliki efek juga. Serahkan harta itu. Saat itu, suara pakaian yang berkibar di udara bergema. 7 iblis-iblis menyerang, mereka mengikuti cahaya ilahi yang dilepaskan oleh biji darah Phoenix merah. Suzimo mengalihkan pandangannya dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia merasakan bahwa ketujuh dari mereka adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia membalik telapak tangannya dan segera menyingkirkan Scarlet Phoenix Blood Ore. Kamu harus memiliki keinginan mati. Harta apa yang kamu sembunyikan itu? Setan iblis mendekat dengan niat membunuh di wajahnya saat dia menunjuk ke arah Susimo dan berteriak. Beberapa iblis-iblis lainnya mengepung Susimo dengan cepat dengan ekspresi bermusuhan juga. Tak lama kemudian, ekspresi salah satu wajah mereka berubah. Dia menunjuk ke arah Susimo dengan mata membelalak tak percaya dan bertanya dengan suara bergetar, kamu mau kan? Kamu tidak mati. Semua iblis menyaksikan Susimo melarikan diri dengan Blood Escape sebelumnya dengan Overload of Levitating Goat Peak panas di ekornya. Bagi mereka semua, Susimo benar-benar dikutuk karena dia diincar oleh seorang Overlord. Namun, tidak disangka Susimo berhasil kembali hidup-hidup. Saat menyebutmu, beberapa iblis-iblis yang tersisa juga melompat kaget dan mundur dengan tergesa-gesa. Hanya iblis-iblis dari Levitating Goat Peak yang berdiri di depan tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat iblis-iblis yang tersisa dengan ekspresi mengejek dan menyatakan dengan keras, mengapa kalian semua begitu ketakutan karena iblis-iblis tingkat rendah? Betapa memalukan. Kakak Yang, kamu datang terlambat dan tidak menyaksikan kemampuan iblis ini. Setan iblis mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tanpa diduga, iblis-iblis dari puncak kambing melayang menyela dengan tawa tertahan. Seberapa mampu iblis-iblis tingkat rendah? Jika dia tidak menyerahkan harta itu kepadaku hari ini, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Sebuah suara, tenang dan dingin, terdengar di telinga iblis-iblis dari puncak kambing melayang. Setan iblis dari Levitating Goat Peak tersentak. Tanpa sadar, Susimo sudah muncul di hadapannya. Itu terlalu cepat. Tanpa ragu, iblis-iblis dari Levitating Goat Peak ingin memadatkan skill rahasia Essence Spirit. Tanpa diduga, Susimo meraung, pergilah. Suaranya seperti guntur. Sosok iblis-iblis dari Levitating Goat Peak bergidik dan dia membeku sebelum dia bisa menyelesaikan skill rahasia Essence Spirit-nya. Dalam waktu singkat itu, Susimo telah maju dengan momentum dan menamparkan kepala iblis itu. Iya, kepala iblis itu retak terbuka dan Essence Spirit di dalamnya langsung pecah berkeping-keping. Susimo tidak berhenti dan sudah melaju ke depan. Pada saat beberapa iblis jahat tersentak dari pingsan mereka, yang tersisa hanyalah pandangan belakang yang kabur. Mengapa ada begitu banyak senjata darmik yang tiba-tiba terbang? Apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah tanah? Susimo bergumam pelan. Kali ini, bahkan The Lord Extreme Fire tidak menjawab, seolah-olah dia juga bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ledakan. Saat itu, ledakan lain terdengar dari tanah. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Tanah yang sudah menonjol meledak sepenuhnya dengan aura gemuruh yang gelap, memperlihatkan kuburan besar di bawahnya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya berasal dari masa lalu dikumpulkan di dalamnya, daging pada mayat sudah membusuk. Bahkan tas penyimpanan mereka hancur. Senjata Dharma yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara mayat. Sebagian besar redup tanpa cahaya dan hanya sedikit yang bersinar redup. Itu adalah makam besar di bawah tanah. Dari kerangka besar di makam, dapat disimpulkan bahwa hampir semua mayat berasal dari setan. Sesuatu pasti terjadi di sini di masa lalu yang menyebabkan begitu banyak setan dimakamkan di makam besar ini dengan mayat berserakan di mana-mana. Tanah di sekitarnya sudah diwarnai merah dan mengerikan. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi dan tuan yang awalnya bertarung di udara juga berhenti. Mereka menatap makam dengan ekspresi serius, tatapan mereka berkedip-kedip karena bingung. Tiba-tiba, kera tua itu mengulurkan tangan dan meraih batu berwarna darah di tepi makam. Itu mengerikan merah dan berbau darah. Itu adalah 1000 kristal darah iblis. Suara The Lord Extreme Fire terdengar di benak Susimo dengan sedikit keterkejutan. Setidaknya harus ada beberapa lusin ribu iblis yang terkubur di makam ini untuk membentuk 1000 kristal darah iblis. Hanya jumlah darah itu yang cukup untuk membuat 1000 kristal darah iblis. Jantung Susimo berdetak kencang. Tempat ini sebenarnya adalah sebuah lubang yang terkubur dengan puluhan ribu setan di masa lalu dan aura gelap yang sangat pekat yang hampir bersifat jasmani. Hanya setelah sekian lama akhirnya melihat hari terang. Bintang-bintang di atas cakrawala menjadi semakin kacau. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di antara terang dan gelap seolah-olah mereka akan turun. Aura pembunuh menyebar melalui makam iblis. Eternal Secret King, Chapter 877. Bab 877, Kelahiran Seni Pedang. Tanah terbelah dan makam 1000 setan terungkap. Selain tulang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, ada juga banyak harta karun. Keserakahan memenuhi mata banyak iblis jahat. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan langsung menyerbu ke depan. Setelah itu, semua iblis mengerumuni ke depan menuju makam 1000 iblis.
Ki setan bergemuruh. Banyak seni dan senjata iblis bentrok di udara dan kekacauan pun terjadi. Di langit, 6 tuan mengerutkan kening. Mereka semua merasa tidak nyaman tentang sesuatu tetapi tidak dapat menentukan alasannya. Sesuatu yang salah. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo. Aura pembunuh dari Tousan Dimentum terlalu kuat. Banyak dari iblis jahat yang berkerumun itu akan mati. Tatapan Suzimo setajam kilat dan dia mengamati tempat itu dengan ekspresi tegang, seolah sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, mata Suzimo berbinar dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Di antara setan, monyet, roh harimau, king, rubah kecil, dan awan soliter membentuk formasi 5 orang dan mengikuti iblis untuk masuk ke makam 1000 iblis. Raja tikus tersandung dan mengikuti di belakang mereka. Roh harimau itu bertanya pelan sambil berlari, kakak monyet, apakah keratua itu akan menyimpan tongkatmu untuk dirinya sendiri setelah menggunakannya? Tidak, monyet menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya, dia bisa membunuh kita sejak lama jika dia benar-benar ingin merebutnya untuk dirinya sendiri. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Jangan khawatir untuk apa-apa. King mengerutkan bibirnya. Tuan sudah meminta kedua untuk lebih dekat dengan cucunya, mengapa dia ingin menyakiti kedua? Benar, harimau roh itu mengangguk. Little Fox khawatir dan bertanya dengan lembut, bagaimana dengan Tuan Muda? Mengapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Di satu sisi, tidak ada berita adalah kabar baik. Solitary Cloud berkata dengan suara yang dalam, setidaknya, ini berarti Tuan Puncak Kambing Melayang belum berhasil. Selama periode waktu ini, monyet dan yang lainnya telah tiba di tepi makam 1000 setan. Tepat saat mereka akan melompat masuk, sesosok tubuh berlari di depan mereka. Siapa di sana? Monyet dan yang lainnya terkejut dan diserang sebelum mereka sempat berpikir 2 kali. Daging monyet mengembang dan dia melontarkan pukulan ke depan, itu langsung terbanting seperti segel merah darah raksasa. Harimau roh itu mengulurkan cakarnya. Dentang, dentang. Di atas cakar, 4 taring tajam berwarna putih menonjol dan bersinar dengan dingin saat dia menusuk sosok di depan. Kipas bulu hijau king mengepak dan bola api hijau dihasilkan. Kultivasi Solitary Cloud melampaui monyet dan 2 lainnya dan matanya berbinar, dia sudah mengenali siapa penyusup itu. Meskipun rubah kecil tidak melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia mengerutkan kening dan mengendus. Saat dia mencium bau aura yang dikenalnya, dia tidak menyerang juga. Dalam sekejap mata, serangan monyet, harimau roh, dan king turun. Penyusup melepaskan pukulan dan bertabrakan dengan segel raksasa monyet. Dia menjentikkan kuku yang tajam seperti belati dengan tangannya yang lain dan rangkaian bunga api dihasilkan saat mereka berbenturan dengan cakar harimau yang masuk. Monyet dan roh harimau bergidik dan mundur setengah langkah ke belakang. Di udara, bola api hijau sudah tiba. Penyusup membuka mulutnya dan meniup ke depan, memadamkan bola api. Ini aku. Penyusup itu berteriak pelan, jangan mendekat. Sosok itu tak lain adalah Susimo. Tempat itu sangat kacau dengan kisetan melonjak di mana-mana. Setiap kesadaran roh yang dilepaskan akan segera dibubarkan dan tidak mungkin menggunakan transmisi suara. Karena itu, Susimo hanya bisa bergerak secara pribadi untuk menahan monyet dan yang lainnya. Pertama, Tuan Muda, menguasai. Monyet dan yang lainnya berseru dengan ekspresi senang. Susimo maju selangkah dan berkata, makam ini sangat berbahaya, jangan bergabung dengan mereka. Ikuti aku dulu. Dengan itu, dia memimpin jalan dan mundur bersama monyet dan yang lainnya. Meskipun ada beberapa iblis jahat di antara iblis yang mengenali Susimo, semuanya dipenuhi dengan keserakahan dengan harta tepat di hadapan mereka dan tidak ada dari mereka yang dapat diganggu dengan Susimo. Di luar batas, Susimo berkata dengan suara berat, sesuatu yang besar pasti akan segera terjadi. Jika Anda melihat saya bergerak, jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik dan kembali ke Howling Moon Mountain secepat mungkin. Ketika waktunya tepat, secara alami aku akan kembali mencari kalian. Monyet dan yang lainnya melihat ekspresi tegas Susimo dan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka mengangguk setuju. Saat itu, keributan terdengar dari dalam makam 1000 setan. Seolah-olah ada sesuatu yang dirobek dan diiris dengan paksa. Tes, tes, tes. Satu demi satu, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari bawah makam 1000 setan. Mereka sangat tajam dan merobek makam itu. Banyak iblis jahat yang memperebutkan harta karun di dalam makam tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tercabik-cabik menjadi 2 oleh garis-garis cahaya putih. Tungkai berterbangan kemana-mana dan darah segar menyembur. Cahaya putih yang keluar dari bawah makam meningkat jumlahnya. Makam 1000 setan sudah dilapisi dengan retakan padat dan mayat hangat dipasang di atasnya dengan begitu banyak darah yang bisa membentuk sungai. Dalam sekejap itu, lebih dari 10.000 iblis jahat terbunuh. Roh esens mereka bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan tegas, ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari barisan. Niat membunuh dari seni pedang ini begitu kuat bahkan bintang-bintang pun bisa bergeser keluar dari jalurnya. Setan-setan jahat yang masuk itu hanya mengiring diri mereka sendiri sampai mati. Seni pedang pembunuh surga akan segera lahir dan menggunakan darah iblis jahat sebagai penghargaan. Keenam tuan di udara berteriak pada saat yang sama, kalian semua, cepat dan mundur. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah makam, cahaya putih yang dilepaskan membuat jantung mereka berdebar kencang. Apakah itu pedang ki? Pedang ki apa yang sekuat ini sehingga bahkan mereka berenam pun merasa seperti akan diiris. Tes, tes, tes. Saat 6 tuan menyelesaikan kalimat mereka, pedang ki yang lebih padat meledak dari bawah makam. Itu membakar dan meledak ke awan dengan warna putih menyala. Beberapa iblis jahat yang masuk ke dalam makam selamat. Monyet dan yang lainnya berdiri dari jauh dan merasakan gentar saat mereka menyaksikan pemandangan itu terungkap. Jika Susimo tidak menghentikan mereka tepat waktu, beberapa dari mereka akan menjadi bagian dari mayat lembah 1000 setan. Ledakan. Tiba-tiba, makam 1000 setan meledak. Bola cahaya raksasa naik perlahan dari bawah tanah dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang terik dan dikelilingi oleh pedang ki yang tak terbatas. Keenam tuan terkejut dan meledak mundur. Ki pedang pada bola cahaya itu terlalu menakutkan. Jika mereka bereaksi lebih lambat dan ditarik ke dalam, mereka akan terbunuh dengan esens spirit mereka dihancurkan juga. Apa itu? Harta karun macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu yang bisa memicu fenomena universal? Tatapan 6 tuan berkedip dan mereka tampak bingung. Bola cahaya itu terlalu besar. Tubuh mereka yang tingginya beberapa ratus kaki sama remehnya dengan debu jika dibandingkan dengan bola cahaya. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bola cahaya dengan penglihatan mereka. Saat kesadaran roh mereka turun ke atas bola cahaya, itu diiris menjadi partikel oleh pedang ki yang tak terbatas. Petunjuk kuno yang layu dan menguning. Tiba-tiba, Susimo berkata dengan lembut sambil menatap bola cahaya itu.
Jantung Dao Lord Extreme Fire berdetak kencang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, kamu bisa melihat apa yang ada di dalamnya? Bola cahaya seharusnya diciptakan oleh Heaven's Flying Sword Art. Namun, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa mengintip melalui tabir tubuh cahaya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Aku samar-samar bisa melihat sesuatu. Su Zimo mengangguk. Mata kanannya terlihat sangat menyeramkan dan sebagian besar berwarna putih. Itu bersinar dengan cara yang menyilaukan dan semuanya ditekan di dalam. Tanpa sadar, dia sudah mengedarkan Illumination Dragon Eye. Ini tidak masuk akal. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening. Mengingat wilayah kultivasi Anda seharusnya tidak dapat melihat melalui bola cahaya bahkan jika Anda telah mengolah Illumination Dragon Eye. Dia berhenti sejenak dan sebuah ide muncul di benaknya saat dia berkata, aku mengerti. Itu adalah batu penerangan. Eternal Secret King, Chapter 878. Bab 878, Tiga Penguasa Dao Agung. Dao Lord Extreme Fire berkata, jika kamu bisa melihat melalui selubung bola cahaya, itu artinya kita mendapat keuntungan. Haruskah kita bergerak sekarang? Tanya Su Zimo. Tunggu sebentar lagi. Dao Lord Extreme Fire sangat tenang dan berkata dengan suara yang dalam, ada orang lain di sekitar sini. Orang lain. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Dao Lord Extreme Fire tidak mengacu pada iblis jahat, tetapi manusia. Saat itu, dua alis panjang kera tua itu berkibar tanpa angin. Dia berputar dengan keras dan menatap kosong tidak jauh dengan tatapan setajam pedang, berteriak, siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Fufu, tawa mengejek dan menggoda memenuhi udara dan suara santai terdengar, kalian semua hanyalah sekelompok binatang buas. Apa yang bisa kalian lakukan padaku jika aku keluar? Segera setelah itu, fluktuasi muncul di udara. Seorang pria mengenakan jubah mewah mengendarai angin dengan cara yang ramah tamah. Dia memiliki fitur elegan dan bermartabat dan tampan. Memegang kipas lipat di tangannya, ada pesona dan keanggunan yang tak terlukiskan padanya. Beraninya kamu, siapa yang kamu panggil binatang buas? Petik 2. Hah, auramu, seorang pembudidaya manusia. Ini adalah pembudidaya manusia. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi melihat ke atas dan segera menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda ki iblis pada orang ini. Sebaliknya, ada aura seorang kultivator manusia. Tuan Rawa Kabut kebingungan berkata dengan dingin, kamu tidak lebih dari karakteristik dharma umat manusia. Anda pasti memiliki keinginan mati untuk datang ke sini sendirian. Kekuatan tempur karakteristik dharma sebanding dengan iblis-iblis tingkat tinggi. Namun, meskipun tatapan mengancam dari begitu banyak iblis jahat, tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata pria ini. Sebaliknya, dia tampak tenang dan melengkungkan bibirnya dengan lembut dengan senyum menyihir. Su Zimo memperhatikan lambang pada jubah pria ini sejak lama dan tahu bahwa dia berasal dari salah satu dari 7 sekte iblis, sekte hujan awan. Tidak kusangka itu dia. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Su Zimo bertanya, senior, kamu tahu siapa dia? Gelar daunnya adalah Cloud Rain dan dia adalah murid tituler dari sekte Cloud Rain. Dao Lord Extreme Fire tampaknya sangat tidak menyukai orang ini dan mencibir, untuk berpikir bahwa bahkan setelah 5.000 tahun berlalu, pencuri yang menangis ini masih berada di alam kultivasi yang sama dan belum tumbuh sama sekali. Terlepas dari ucapan Dao Lord Extreme Fire, Su Zimo tidak berani meremehkan pria ini. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk maju di tahap selanjutnya. Di alam karakteristik dharma, umur seseorang mencapai 10.000 tahun. Wajar jika alam kultivasi seseorang tetap stagnan setelah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Selain itu, fakta bahwa orang ini, Dao Lord Cloud Rain, dapat tetap menjadi murid tituler selama 5.000 tahun berarti bahwa dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Biarkan saya mengoreksi dua hal. Dao Lord Cloud Rain memandang Overlord of Confusion Mist Swamp dan tersenyum malas sebelum berkata dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Pertama, aku tidak sendirian. Kedua, kamu juga tidak bisa membunuhku. Saat dia mengatakan itu, badai salju muncul di rongga dan suhu langsung turun. Setelah itu, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara dan membentuk jembatan es yang membentang ke cakrawala yang jauh. Sosok ramping melangkah mendekat. Dalam sekejap mata, dia tiba. Itu adalah karakteristik dharma lain dari umat manusia. Itu adalah seorang kultivator dari Snowdrift Valley. Kata Su Zimo dalam-dalam. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Saya tidak mengenali wanita ini jadi dia harus menjadi junior saya. Namun, karena dia memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan Dao Lord Cloud Rain, dia seharusnya tidak lemah. Orang lain dengan keinginan mati. Tuan Gunung Api Emas tertawa terbahak-bahak. The Overlord of Thousand Snake Island tertawa geli saat dia berkata dengan nada menggoda, wah, ini cantik sekali. Bisakah kalian tega membunuhnya? Karena teknik kultivasi yang mereka kembangkan, para pembudidaya wanita di Snowdrift Valley memancarkan rasa dingin yang membuat mereka tampak seperti gunung es yang mengisolasi diri dari orang lain. Namun, fitur wanita ini benar-benar murni, tiada taraf dan menggairahkan. Kalian semua sebaiknya memberi jalan. Kultivator wanita dari Snowdrift Valley berkata dengan dingin. Hehehe, Tuan Lembah Seribu Setan tidak bisa menahan tawa. Ice Beauty, ini Thousand Demon Valley, bukan sektemu. Anda berada di tempat yang salah jika ingin membuat ulah. Kultivator wanita dari Snowdrift Valley tidak berbicara lagi tetapi ekspresinya menjadi lebih dingin. Su Zimo mengerutkan kening dan bergumam pelan, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka seharusnya berada di sini untuk seni pedang pembantaian surga? Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Aku menduga seseorang di antara mereka berhasil mengatakan bahwa seni pedang akan segera lahir dilihat dari fenomena universal di lembah seribu iblis. Awalnya, sudah sangat sulit bagi Su Zimo untuk merebut seni pedang dari pengawasan banyak iblis-iblis tingkat tinggi dan 6 penguasa. Sekarang dua karakteristik dharma lagi telah muncul, bahkan lebih sulit bagi Su Zimo untuk menguasai seni pedang. Kera tua itu bertanya dengan dalam, mengapa kalian berdua ada di sini sekarang? Tentu saja, kami di sini untuk mengambil sesuatu milik umat manusia. Dao Lord Cloud Rain mencabut kipas lipatnya dan menunjuk ke bola cahaya yang melayang di udara tidak jauh dari sana. Hahaha. Overlord of Silver Moon Valley tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Ini adalah harta karun yang lahir di lembah seribu iblis. Siapa yang mengatakan bahwa ini milik umat manusia? Ya, suara lain terdengar. Fiu. Seberkas cahaya berkilauan dari cakrawala yang jauh dan suara pedang tajam merobek udara bergema, tiba seketika. Seorang kultivator berjubah putih berdiri di udara dengan pedang panjang di belakang punggungnya. Rambut panjangnya berkibar dan dia memiliki ekspresi sombong. Tatapannya setajam pedang dan dia memancarkan aura tajam yang tak terlukiskan.
Itu adalah karakteristik Dharma dari Sekte Pedang. Pria ini juga tidak sederhana. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Su Zimo mengangguk. Fakta bahwa mereka bertiga berani menjelajah jauh ke lembah seribu setan adalah bukti bahwa keberanian dan keberanian mereka tak tertandingi oleh orang biasa. Dao Lord of Swordsek menunjuk ke bola cahaya di udara dan berkata dengan acuh tak acuh, item itu milik kita manusia dan sekarang, aku ingin mengambilnya. Siapa di antara kalian yang ingin menghalangi jalanku? Pernyataannya sangat tidak masuk akal dan arogan, seolah-olah dia memandang rendah semua iblis di lembah seribu iblis sepenuhnya. Ya, bagaimana dengan itu? Iblis-iblis tingkat tinggi dari Silver Moon Valley menonjol dan tubuh serigala raksasanya melesat menembus kehampaan. Dia memelototi Dao Lord of Swordsek dengan mata hijau zaitun yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dao Lord of Swordsek berbicara perlahan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menarik pedangnya. Setelah itu, cahaya pedang yang menakutkan muncul dan merobek lapisan kehampaan, langsung turun ke atas kepala iblis jahat dari lembah Silver Moon. Di mana-mana pedang kilewat, kekuatan hidup di udara sepertinya dituai. Seni pedang tak bernyawa. Dao Lord Extreme Fire berseru pelan. Sebelum iblis-iblis dari lembah bulan perak itu bisa bergerak, gelabelannya ditembus oleh cahaya pedang dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya layu. Iblis-iblis tingkat tinggi terbunuh seketika oleh serangan pedang. Su Zimo merasakan kulit kepalanya tertusuk saat melihat itu. Meskipun dia hanya menonton dari jauh, dia tidak bisa mengerahkan segala bentuk perlawanan terhadap serangan pedang itu. Semua kartu trufnya tampak tidak berarti di hadapan serangan pedang itu. Kekuatan Divine Phoenix Bond mungkin satu-satunya yang dimilikinya yang bisa bertahan melawan serangan pedang itu. Namun, Su Zimo tahu betul bahwa serangan pedang bisa membunuhnya sebelum dia bisa mengeluarkan Divine Phoenix Bond-nya. Seni pedang tak bernyawa. Serangan pedang tunggal yang bisa memusnahkan semua kekuatan hidup. Itu benar-benar serangan pedang yang luar biasa. Dao Lord Extreme Fire berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa master pendiri Sekte Pedang pernah memperoleh satu bagian dari 3 seni pedang kuno yang hebat. Seni pedang tak bernyawa berasal dari satu bagian dari seni pedang kuno itu. Eternal Secret King, Chapter 879. Bab 879, Pertempuran Besar-besaran. Su Zimo terkejut mendengar pernyataan itu. Jika seni pedang tak bernyawa berasal dari salah satu dari 3 seni pedang kuno yang hebat, seberapa menakutkankah kekuatan dari 3 seni pedang kuno yang hebat? Su Zimo dipenuhi dengan harapan tak terbatas terhadap seni pedang pembantaian surga. Di masa lalu, seni pedang kuno adalah alasan besar mengapa master pendiri Sekte Pedang dapat memerintah sebagai Kaisar Dao Pedang dan mendirikan Sekte Pedang nomor 1 di daratan Tianhuang. Dao Lord Extreme Fire berkata, namun, tidak ada yang tahu yang mana dari 3 seni pedang yang dimiliki Kaisar Pedang. Seluruh medan perang berubah menjadi keheningan sesaat dengan kematian iblis-iblis tingkat tinggi dan pemusnahan roh esensnya melalui satu serangan pedang. Semua orang, termasuk 6 tuan, tertegun oleh serangan pedang itu. Sesaat kemudian, alis putih keratua itu berkibar dan dia mengunci pandangannya ke Dao Lord Cloud Rain, berkata dengan acuh tak acuh. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi Dao Lord Cloud Rain, peringkat kedua dari karakteristik Dharma peringkat 5.000 tahun yang lalu. Kamu cukup berpengetahuan. Dao Lord Cloud Rain mengepakkan kipas lipatnya dengan lembut dan tersenyum dengan pesona yang menyihir. Peringkat karakteristik Dharma. Ada 3 daftar peringkat yang terkenal di daratan Tianhuang. Mereka adalah fenomena inti emas, karakteristik Dharma surga dan bumi, dan peringkat kekuatan ilahi tertinggi. Semuanya dirilis oleh Istana Enigma dan mencakup hampir semua paragon dan penjelmaan monster dalam sejarah. Dengan kata lain, mereka adalah daftar peringkat yang paling otoritatif dan terkenal. Di antara mereka, peringkat fenomena inti emas diperbarui setiap 100 tahun. Peringkat karakteristik Dharma langit dan bumi diperbarui setiap 1000 tahun. Adapun peringkat kekuatan ilahi tertinggi, hanya kekuatan ilahi tertinggi yang paling menakutkan dalam sejarah yang dicatat. Kecuali kekuatan ilahi yang bisa melampaui kekuatan-kekuatan ilahi masa lalu diciptakan oleh generasi masa depan, peringkat kekuatan ilahi tertinggi hampir tidak pernah disegarkan sebaliknya. Tahu dari 7 sekte iblis berbeda. Misalnya, Overlord Palace berspesialisasi dalam penempaan tubuh sementara Illusion Finchult berspesialisasi dalam kultivasi kondisi mental. Sedangkan untuk sekte hujan awan, Dao Lord Cloud Rain tampaknya meremehkan dan mendengus. Secara keseluruhan, kekuatan tempur para pembudidaya Cloud Rain sekte berada di peringkat terakhir dalam 7 sekte iblis. Sebelumnya, dia memang mampu untuk menekan banyak teladan dari sekte abadi, Buddha, dan setan dan membunuh jalannya ke posisi nomor 2 peringkat karakteristik Dharma. Namun, saya tidak tahu apakah dia telah tumbuh setelah bertahun-tahun. Di udara, keratua mengalihkan pandangannya masing-masing ke arah pria dan wanita dari lembah Snowdrift dan Sekte Pedang dan berkata dengan lambat, aku yakin kalian berdua bukan siapa-siapa untuk bisa menemani Dao Lord Cloud Rain di sini pada pijakan yang sama. Saya belum keluar dari lembah dalam beberapa tahun terakhir. Memang, saya menjadi agak cuek dan tidak tahu siapa kalian berdua. Secara alami, Dao Lord Cloud Rain dan dua lainnya dapat mengetahui bahwa di antara 6 tuan, keratua memiliki aura yang paling dilindungi dan kekuatan tempurnya paling tidak dapat diprediksi. Namun, kultivator wanita dari Snowdrift Valley memiliki sifat menyendiri. Bahkan melawan pembudidaya manusia, dia mungkin tidak mau repot-repot membalasnya, apalagi sekelompok iblis jahat. Pria dari Swordsek bahkan lebih bangga. Tangannya berada di belakang punggungnya dan tanpa sadar, pedangnya sudah dikembalikan ke sarungnya. Dia melihat ke atas ke langit seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar pertanyaan keratua itu. Di sisi lain, Dao Lord Cloud Rain tersenyum dan berkata, gelar Dao Pri ini adalah Snowdrift. Dia berhenti dengan sengaja saat menyebutkan hal itu. Semua orang menyadari bahwa ini adalah murid tituler lainnya. Senyum di wajah Dao Lord Cloud Rain semakin dalam saat dia melanjutkan, Fiery Snowdrift adalah peringkat karakteristik Dharma nomor 1 2000 tahun yang lalu. Ekspresi ke-6 tuan sedikit berubah. Sebagai tuan, mereka secara alami mengetahui peringkat karakteristik Dharma dunia kultivasi. Ada total 72 tempat di peringkat karakteristik Dharma. Kekuatan tempur Fiery Snowdrift terlihat jelas bagi semua orang jika dia mampu menjadi yang nomor 1 dari peringkat karakteristik Dharma. Reputasi mereka berdua sudah cukup untuk membunuh seseorang. Mereka adalah peringkat pertama dan kedua dari peringkat karakteristik Dharma masing-masing. Itu setara dengan Su Zimo dan Di Yin di medan perang kuno. Jika mereka berdua muncul bersama, Golden Core mana yang tidak menakutkan? Dao Lord Cloud Rain menunjuk pria dari Swordsek dan menyindir sambil tertawa kecil, saya menyarankan kalian untuk tidak memprovokasi orang ini. Dia adalah nomor 1 dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya dan murid tituler Sekte Pedang saat ini dengan gelar Dao Pedang Abadi.
Tidak ada yang bisa bertahan melawan pedangnya, kematian terjadi dari pedangnya. Dua nomor 1 dan nomor 2 dari peringkat karakteristik Dharma serta 3 murid tituler. Reputasi salah satu dari mereka bisa mengejutkan seluruh dunia. Sekarang ketiga Daolord ini berkumpul di lembah seribu setan, sudah jelas apa yang mereka kejar. Jadi, kalian adalah Daolord di peringkat karakteristik Dharma. Tidak heran mengapa Anda tidak takut. Overlord of Silvermoon Valley berkata dengan dingin, namun, kami belum tahu apakah Anda akan memenuhi reputasi Anda dulu. Aku tidak peduli siapa kalian, siapapun yang mencoba mencuri sesuatu dari Thousand Demon Valley akan diizinkan untuk pergi hidup-hidup. Suara Overlord of Confusion Mist Swamp terdengar metalik dan tegas. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi yang hadir terpana oleh reputasi ketiga Daolord. Namun, karakter seperti apa keenam tuan itu? Semuanya memerintah di suatu wilayah dengan setan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali mereka, semuanya memiliki kondisi mental yang kuat yang hampir tak tergoyahkan. Tidak mungkin enam tuan akan takut pada lawan yang berada di alam kultivasi yang sama dengan mereka. Lebih jauh lagi, bola cahaya itu jelas luar biasa jika tiga Daolord dari umat manusia mau menjelajah jauh ke lembah seribu iblis dan berani menghadapi bahaya untuk itu. Fakta itu saja membuat enam tuan semakin penasaran tentang bola cahaya dan mereka bertekad untuk mendapatkannya. Keenam tuan saling bertukar pandang. Meskipun mereka bertarung sebelumnya, pada saat ini, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam dan memiliki pemikiran yang sama. Tidak peduli siapa yang memegang bola cahaya pada akhirnya, itu pasti bukan tiga Daolord dari umat manusia. Thousand Demon Valley juga tidak bisa dipermalukan seperti itu. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Banyak iblis jahat, 6 tuan dan 3 tuan Dao tetap tidak bergerak. Pertama-tama, kelahiran Heaven's Flying Sword Art memenuhi area tersebut dengan aura pembunuh yang menggetarkan. Sekarang kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, niat membunuh dalam kehampaan bahkan lebih intens dan mengejutkan. Menyerang. Setelah hening sejenak, keenam tuan itu meraung pada waktu yang hampir bersamaan. Mengaum. GRAWR. Di dalam dunia, setan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan langit berguncang sementara bumi bergemuruh. Pegunungan berguncang dan debu berterbangan kemana-mana dengan kerikil bercampur. Keenam tuan kembali ke bentuk aslinya dan menyerang kelompok Daolord Cloud Rain pada saat yang sama. Iblis-iblis tingkat tinggi lainnya bergerak untuk membentuk pengepungan juga. Seketika, kekuatan Dharma melolong, melonjak dan bergemuruh. Seni iblis yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan turun dengan kekuatan yang mencekam dan menakutkan. Mereka ada di mana-mana dan bahkan cuaca berubah karena mereka. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah akan dihancurkan secara instan di gempa susulan jika mereka bergegas maju, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Dari segala arah, iblis jahat terus mundur dan bersembunyi saat mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Daolord Cloud Rain memfokuskan pandangannya dan kilatan setan bersinar di matanya, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya menenun dengan cara yang semakin padat. 7 utas emosi, teriak Daolord Cloud Rain. Di udara, warna-warni, benang cantik menyembur di udara di sekitar semua iblis-iblis tingkat tinggi. Daolord Cloud Rain menyapu pandangannya. Benang melingkari mereka tanpa henti. Mereka bertambah jumlahnya dan melingkar lebih erat. Selanjutnya, semua utas ini terhubung ke telapak tangan Daolord Cloud Rain secara padat. 7 benang emosi, berpikir bahwa saya akan melihat seni Dharma ini lagi setelah 5.000 tahun. Daolord Extreme Fire terdengar sedih dan emosional. 7 benang emosi adalah keterampilan pamungkas dari Cloud Rain Sect dan hanya ada sedikit pembudidaya yang berhasil mengolahnya dengan sukses. Daolord Cloud Rain adalah salah satunya. Baik itu pembudidaya manusia atau setan iblis, semuanya memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. 7 benang emosi dimaksudkan untuk memicu 7 jenis emosi yang disimpan oleh semua makhluk hidup di dalam tubuh mereka. Semakin emosional seseorang, semakin mereka terpengaruh dan semakin besar kerusakan yang akan mereka derita. Saat Daolord Extreme Fire menggambarkan skill tersebut, Susimo menyaksikan darah merembes keluar dari tubuh iblis tingkat tinggi yang diikat oleh 7 benang emosi. 7 benang emosi memotong tubuh mereka dengan cara yang menakutkan. Eternal Secret King, Chapter 880. Bab 880, Tuan Besar versus Tuan Dao. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi berada dalam keadaan berlumuran darah yang digulung oleh 7 benang emosi. Sebelum mereka bisa melepaskan seni iblis apapun, mereka sudah merasakan sakit yang tak tertahankan saat mereka tenggelam semakin dalam. Benang 7 emosi terhubung ke telapak tangan Daolord Cloud Rain di ujung lainnya. Semua iblis-iblis tingkat tinggi itu seperti boneka Daolord Cloud Rain, mereka tidak mengendalikan tubuh atau nasib mereka. Suzimo diam-diam tercengang saat mendengar latar belakang 7 utas emosi. Saat kultivasinya semakin dalam, tingkat hal-hal yang berinteraksi dengannya meningkat dan seni darmik serta keterampilan rahasia yang dia temui juga lebih kuat. Nyatanya, ada seni dharma yang tak terduga dan mustahil untuk dilawan. 7 utas emosi adalah salah satunya. Baik itu pembudidaya manusia atau iblis jahat, selama mereka adalah makhluk hidup, mereka akan memiliki 7 emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, keputusasaan, ketakutan, dan keterkejutan. Tidak akan ada kehidupan tanpa 7 emosi, seperti batu. Namun, bahkan ketika sebuah batu menjadi sadar dan berubah menjadi setan, itu akan memiliki 7 emosi sampai batas tertentu. Menurut kata-kata Daolord Extreme Fire, seseorang pasti akan dikendalikan oleh 7 benang emosi selama mereka memiliki ke-7 emosi tersebut. Dalam pertempuran besar ini, yang lebih marah, khawatir atau menakutkan, semakin banyak 7 benang emosi yang akan diproduksi di dalam tubuh mereka. Dengan demikian, mereka akan tenggelam lebih dalam ke dalam emosi mereka sampai mereka mati. Sudah ada iblis-iblis tingkat tinggi yang dicincang sampai mati setelah berjuang terlalu keras dan menghasilkan terlalu banyak benang 7 emosi. Dia berubah menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Itu adalah seni dharma yang benar-benar mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah Daolord Cloud Rain menargetkan semua iblis-iblis dengan melepaskan 7 benang emosi dan tidak ada yang selamat. Seberapa berani dia mencoba menekan semua orang sendirian? 6 tuan juga disertakan. Tentu saja, karena Daolord Cloud Rain menargetkan semua iblis jahat, kekuatannya pasti terbagi, masih ada tingkat kesulitan jika dia ingin menahan 6 tuan dengan 7 benang emosi. Tubuh Tuan Gunung Api Emas berkobar dengan api yang mengamuk dan membakar 7 benang emosi terus-menerus. Meskipun 7 benang emosi muncul terus-menerus, mereka tidak dapat mengikat tubuhnya. Penguasa Pulau Seribu Ular telah dipotong oleh 7 benang emosi dan darah hijau tua merembes keluar. Darahnya mencemari 7 benang emosi dan segera merusaknya. Tuan-tuan lainnya merilis berbagai metode dan melepaskan diri dari 7 utas emosi saat mereka menyerang Daolord Cloud Rain bersama-sama. Meskipun kera tua itu terlihat lamban, dia yang paling intens dalam menghadapi 7 benang emosi.
Dagingnya tumbuh, menyebabkan tubuhnya mengembang saat dia melepaskan diri dari 7 benang emosi secara langsung. Meskipun dia terluka dan darah menyembur keluar, ekspresinya tidak berubah. Membunuh. Kera tua itu melangkah maju dan mengayunkan iminen dengan keras ke arah kepala Dao Lord Cloud Rain. Seketika, sinar keemasan yang menyilaukan memenuhi udara. Dao Lord Cloud Rain menyipitkan pandangannya dan mundur, sepertinya tidak mau menerima serangan secara langsung. Dua sinar cahaya cemerlang melesat di udara, ditembakkan dari mata Tuan Lembah Vermilion Cloud. Mereka memotong 7 utas emosi yang tidak pernah berakhir secara langsung. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi mengambil kesempatan untuk membebaskan diri. Badai salju langit dan bumi. Suara dingin dan dingin terdengar dan suhu di medan perang turun seketika. Peri Snowdrift telah menyerang. Tanpa peringatan, kepingan salju memenuhi udara. Setiap kepingan salju berbentuk heksagonal dengan lambang dan rune yang sangat tidak jelas terukir di atasnya. Mereka cantik dan berkilau cerah. Meskipun kepingan salju itu indah, mereka tanpa ampun. Kepingan salju muncul terlalu padat dan iblis-iblis tingkat tinggi tidak bisa mengelak tepat waktu. Kepingan salju mendarat di bahunya dan menyebabkan aliran darah menyembur keluar. Adegan serupa muncul di semua tempat. Seluruh dunia dipenuhi salju yang menyerupai bulu angsa serta darah segar yang tragis. Lolongan setan iblis terdengar di mana-mana. Berbeda dengan adegan menyeramkan dari serangan Dao Lord Cloud Rain, seni Dharmic Fiery Snowdrift terlihat lebih sedih dan nyata, seolah-olah itu bukan dari dunia ini. Fiery Snowdrift menginjak salju dan terbang di udara dengan blus putihnya berkibar dengan cara yang sangat indah. Dia melambaikan tangannya dan semua iblis melihat ke atas, itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Su Zimo menatap pemandangan itu dengan perasaan rindu. Dia tidak tahu kapan dia bisa berkultivasi ke tingkat itu. Karakteristik Dharma hampir berada di puncak dunia kultivasi dan berstatus mulia. Tidak peduli di sekte atau faksi mana mereka berada, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati mereka. Fakta bahwa kelompok Dao Lord Cloud Rain dapat menerobos masuk ke 8 alam iblis dan melawan begitu banyak iblis dalam pembantaian besar-besaran benar-benar patut ditiru. Ini adalah pertemuan 1000 setan. Saat ini, hampir semua iblis-iblis tingkat tinggi terkuat di lembah 1000 iblis berkumpul di sini. Seberapa berani ketiga Dao Lord untuk menjelajah begitu jauh ke tempat ini? Lihatlah seni iblisku. Tuan gunung api emas meraung dan glabelanya bersinar. Kekuatan darmik di sekitar tubuhnya melonjak dan kobaran api melesat ke langit, menelan seluruh cakrawala. Swoosh! Api keemasan menyelimuti langit dengan kekuatan yang menakutkan dan membakar kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Fiery Snowdrift tidak berekspresi, tidak bermasalah atau marah ketika seni darmiknya dihilangkan. Swoosh, swoosh, swoosh. Serangkaian lampu pedang yang menyilaukan melintas di udara. Pedang Ki melesat dengan sombong dan tidak ada kehidupan yang terlihat dimanapun ia lewat. Seni pedang tak bernyawa. Dao Lord Immortal Sword telah menyerang sekali lagi. Tidak seperti Dao Lord Cloud Rain dan Fiery Snowdrift, serangan Dao Lord Immortal Sword dipenuhi dengan kekuatan membunuh. Dalam beberapa napas, lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang ditelan oleh ki pedangnya dipenggal dengan roh essence mereka dihancurkan. Kera tua dan Tuan Rawa Kabut kebingungan harus menyerang pada saat yang sama sebelum sebagian besar pedang Ki di udara tersebar. Banyak iblis jahat merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat pertempuran ini. Tuan versus Tuan Dao, ini adalah bentrokan antara para ahli karakteristik Dharma tingkat atas dari ras manusia dan ras iblis. Jika bukan karena kelahiran seni pedang pembunuh surga, ini akan menjadi pemandangan yang sangat langka. Tatapan Su Zimo terpaku dan dia menyipitkan matanya dengan tegang, mengamati setiap detail di medan perang. Dia berbeda dari orang lain. Setan iblis lainnya hanya ingin menonton pertunjukan. Namun, dia ingin mendapatkan seni pedang pembantaian surga. Dia pasti akan diejek jika pikirannya diketahui orang lain. Ini adalah pertarungan antara para ahli karakteristik Dharma tingkat atas. Iblis-iblis tingkat rendah seperti dia akan terbunuh oleh gempa susulan dari kekuatan mereka sebelum dia bisa mendekat. Dia benar-benar melamun untuk berpikir bahwa dia bisa mencuri seni pedang pembantaian surga tepat di bawah hidung begitu banyak ahli karakteristik Dharma. Sampai sekarang, Su Zimo tidak punya rencana. Satu-satunya hal yang dia dukung adalah Dao Lord Extreme Fire. Dia masih menunggu kesempatan. Di udara, pertempuran semakin intensif seiring berjalannya waktu. Meskipun ada banyak iblis jahat di lembah 1000 iblis, mereka tidak dapat mengalahkan ketiga Dao Lord dengan pengepungan mereka. Sebaliknya, banyak iblis jahat malah mati. Sebenarnya, jika 6 tuan tidak mengambil sebagian besar kekuatan yang dilepaskan oleh 3 tuan Dao, iblis-iblis tingkat tinggi yang tersisa akan mati sejak lama. Lambat laun, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Meskipun bola cahaya tepat di depan mereka, sangat sulit bagi siapapun untuk mundur dari medan perang. Dao Lord Immortal Sword mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimanapun, ini adalah lembah 1000 setan. Sekarang ada keributan besar di sini, ada kemungkinan besar bahwa ahli tingkat atas lainnya dari Thousand Demon Valley akan ditarik ke sini semakin lama hal-hal berlarut-larut. Jika Grand Demon muncul, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat memikirkan itu, Dao Lord Immortal Sword berbicara saat dia menyerang, rekan-rekan Taois, tolong bertarung dengan kekuatanmu yang sebenarnya dan bantu aku bertahan sejenak. Aku akan pergi dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Atas nama gelar Dao saya berjanji kepada kalian berdua bahwa saya pasti akan membayar kalian sangat banyak di masa depan jika saya berhasil mendapatkannya. Meskipun Dao Lord Immortal Sword tampak tenang, dia sedikit bingung secara internal. Baiklah, Dao Lord Cloud Rain menyetujuinya dengan keras. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan janji ini dari Dao Lord Immortal Sword membuat perjalanannya ke sini berharga.